kanker, tumor, getah bening, gatal-gatal, lan liya-liyane. Monggo, sak mangke sampun dipun bikak terapi kesehatan herbal wonten Radio Istana FM. Saben dinten Sabtu lan Minggu jam 09.00 enjang ngantos sekawan sonten. Ugi kasediani ramuan herbal ingkang saged nyarasaken maneka warna penyakit. Sumangga rawuh mawon dhateng Radio Istana FM Bojonegoro, Jalan Mungin City 126 Kita Bojonegoro. Terapi kesehatan herbal sesarengan kalian Gus Pri. Dapatkan ramuan herbal Istana, pupuk organik cair Dokter, OKD dan Powerseed di Radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau agen-agen kami di rumah Ibu Hartini, Dusun Betet, Munut Dander, di toko Bapak Juari, Desa Plosorjo Dander, di toko Bapak Patmo, Pertigaan Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban, di rumah Ibu Wanti, Perumahan Perhutaning Gandek Temayang, di rumah Mbak Jumeneng, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, dan di rumah Bapak Edi Kripik depan Lapangan Gandu, Purwo Asri, Kecamatan Sukosewu. Wah, sudah fit aja kak, bukannya habis operasi. Sudah dong, kakek kan minum Powerseed yang bisa membantu pemulihan pasca operasi. Oh, berkat minum Powerseed ya? Aku juga minum Powerseed loh kak, buat menjaga daya tahan tubuh. Oh ya, dengar-dengar Pak Dodi sakit tumor ya? Iya kak, tapi sudah sembuh kok. Ya berkat minum Powerseed juga kak. Oh syukur deh kalau gitu, kakek juga senang dengarnya. Kabar gembira dari dunia herbal Indonesia. Mulai sekarang tidak perlu cemas dan putus asa dalam menghadapi segala urusan penyakit degeneratif Anda, karena telah ditemukan tanaman herbal sebagai solusi kesehatan oleh pakar herbal Indonesia dengan khasiat jamur agari atau jamur dewa, akar maka, serta mengkudu. Telah diteliti berpotensi mempunyai kedahsyatan, khasiat dan manfaat luar biasa dalam produk herbal jamu Powerseed. Ya, Powerseed bisa membantu menyembuhkan segala keluhan penyakit Anda seperti penyakit kanker, paru-paru, jantung, tumor, miom, kista, prostat, stroke, hipertensi, kolesterol, asam urat, ambeien, dan membantu pemulihan pasca operasi, mengurangi efek kemoterapi dan radiasi. Jamu herbal Powerseed juga sangat bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga sistem imun semakin maksimal dalam menangkal berbagai gejala penyakit seperti virus corona, SARS, HIV/AIDS, dan lain-lain. Powerseed sudah BPOM, sertifikat halal dari MUI, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikat ISO, sehingga sangat aman dikonsumsi untuk semua usia. Powerseed dalam kemasan botol isi 30 kaplet, harga Rp160.000. Aturan pakai 3 kali sehari 1 kaplet untuk pencegahan, dan untuk pengobatan 2-3 kaplet 3 kali sehari lebih baik dikunyah. Ayo budayakan hidup sehat dengan selalu menjaga kesehatan Anda dengan Powerseed, diproduksi oleh PT Asimas Malang Indonesia. Powerseed, pelopor dahsyatnya jamu herbal Indonesia. Dapatkan ramuan herbal Istana, pupuk organik cair Dokter, OKD, dan Powerseed di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau agen-agen kami di rumah Ibu Hartini, Dusun Betet, Munut Dander, di toko Bapak Juari, Desa Plosorjo Dander, di toko Bapak Patmo, Pertigaan Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban, di rumah Ibu Wanti, Perumahan Perhutaning Gandek Temayang, di rumah Mbak Jumeneng, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, dan di rumah Bapak Edi Kripik depan Lapangan Gandu, Purwo Asri, Kecamatan Sukosewu. Dari Jalan Mungin City 126B Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio.
Bismillahirrahmanirrahim. Sir eling jatining urip, yo ingsun sejatining urip. Sira sejatining Allah, yo ingsun sejatining Allah. Sir iku Rasulullah, pangucap iku Allah. Jasad Allah, badan putih tanpa getih. Sir Allah rasa Allah, sir rasa jatining Allah, yo ingsun jatining Allah. Sang ireng jeneng muksa pangreksan, sang ening meneng jati rasaning, lakune ora katon pangrasaning manungsa. Carmancur cahyaning Allah, sumsum balung rasaning pangeran, getih daging rasaning pangeran, otot lamat-lamat rasaning pangeran, kulit ulu rasaning pangeran. Yo ingsun mangsuning Allah, jatining manungsa. Ules putih lungguhku Allah, nek putih rasaning nyawa. Badan Allah, sang kalbu putih, yo ingsun ngagono sampurna. Selamat mendengarkan acara Jimat, sajian malam Jumat, misterinya Bojonegoro. Mohon perhatian, jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Sebagian besar masyarakat kita beranggapan jika malam Jumat itu erat kaitannya dengan hal-hal yang menyeramkan dan berbau mistis. Sehingga tidak heran jika malam ini adalah malam Jumat Pahing, dianggap sebagai malam yang mencekam dibanding malam-malam lainnya. Kepercayaan pada hal-hal mistis memang sudah jadi bagian yang tidak terlepaskan di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak orang percaya, tapi tidak sedikit juga yang skeptis tentang hal ini. Malam Jumat dipercaya memiliki daya magis yang kuat. Hal ini didasari dari kepercayaan masyarakat Jawa kuno yang kerap berpuasa selama 40 hari dan puncak puasanya selalu bertepatan dengan malam Jumat. Dan pada hari itu pula dikumpulkannya sesaji di berbagai tempat yang diyakini sebagai tempat berkumpulnya makhluk gaib. Tradisi bermula ketika kaum penjajah Belanda mulai masuk ke wilayah Nusantara. Saat itu para penjajah yang notabene adalah orang Eropa memiliki dan membawa keyakinan akan dunia mistis yang menurut keyakinannya bahwa hari Jumat bertepatan dengan tanggal 13 adalah hari yang membawa kesialan. Selain itu, cerita dari mulut ke mulut juga jadi cara orang-orang menyebarkan pengalaman horor saat malam Jumat. Tidak heran kepercayaan itu juga semakin cepat tersebar. Percaya atau tidak, hal-hal mistis telah jadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dan bagi sebagian kaum muslim, mungkin sebagian sudah lazim untuk melakukan amalan-amalan tertentu di malam Jumat, seperti membaca surat Yasin, misalnya. Dan memang dalam Islam hari Jumat termasuk malam Jumat dianggap hari yang memiliki keutamaan dibandingkan hari lain. Dengan kata lain, bagi umat Islam hari Jumat itu lebih identik dengan hari untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
alih-alih dihubungkan dengan cerita-cerita mistis. Dan oleh sebagian kaum muslim, malam Jumat ini diyakini adalah malam di mana para leluhurnya yang telah meninggal kembali pulang ke rumah untuk meminta didoakan kepada keluarganya yang masih hidup. Maka tak heran jika di malam ini banyak kaum yang berdoa dan membaca kitab suci. Bahkan di kalangan masyarakat Jawa kuno, hal itu memiliki tradisi untuk penyambutan. Biasanya mereka memasang sandingan atau semacam sesaji berupa makanan favorit leluhurnya selagi masih hidup. Malam ini adalah malam Jumat Pahing. Malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Bila Anda saat ini sendirian, tentunya sebenarnya Anda tidak sendiri. Percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam satu misteri bersama Jimat. Sajian malam Jumat, misterinya Bojonegoro. The best music and information. 95 Istana FM. Alhamdulillah ya, omahe dhewe wis dadi kari ngenggoni iki. Yo Pak nih, tapi isine omah yo dipikir lho Pak, koyo spring bed, meja, kursi, lemari, rak piring lan liyane. Wah, saiki spring bed larang-larang lho Bu. Alah Pak Neki, wingi lho Bu RT tuku spring bed nek toko Berkah SR, murah-murah lan ono cuci gudang lho Pak Ne. Sing tuku spring bed rego 1 juta munggah, entuk gratis lemari kabinet susun papat. Ya, memang benar. Toko Berkah SR cuci gudang akhir tahun. Setiap pembelian spring bed merek American, Marco Polo, LG, Corner akan mendapatkan bonus lemari laci kabinet susun 4 gratis. Segera Anda yang membutuhkan furniture dengan harga termurah di Bojonegoro, datang saja ke Toko Berkah SR, Jalan KHR Muhammad Rosid, depan Pasar Ngumpak Dalem, Dander, Bojonegoro. Alah, tanduran dipupuk opo kok Panggara modot. Duh Gusti. Kang Parjo, esok-esok turut galengan tak rungono kok sambat dae. Janjane neng opo to, Kang? Rasa sambat piye to, Lek. Sawangan kae tanduran pari, jagungku kae tak pupuk opo rasa subur. Malahan kae Tegal Kulon kae kacang jabute ya puter kabeh godhonge. Oh alah, Kang. Nek perkara iku gampang. Kaya tanduranku kae lho sawangen. Iso lemu, ijo royo-royo, parine landung-landung, jagonge ya gede-gede, isine kacang ya ngrempiok-ngrempiok, dawa-dawa. Apa meneh kanggo tanduran tembakau, Kang? Iso ngasilno kualitas godhong tembakau sing super lan kualitas sing apik, lan tandurane ya tahan penyakit, Kang. Lha mbok suwukno nang ndi, Lek? Kok iso kaya ngono iku? Ora usah disuwuk, aku nggawe pupuk organik cair Tokcer. Pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso gawe wohe apik gembel, uga tandurane tahan penyakit, Kang. Ngono ya ora kondo denane to, Lek. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean koyo pari, jagung, brambang, melon, semongko, timun, kacang tanah, kedele, coklat utawa mbako kurang subur, asile kurang akeh. Ayo gunakake pupuk organik cair Tokcer. Dapatkan ramuan herbal Istana, pupuk organik cair Tokcer, OKD dan Powersip di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro atau agen-agen kami.
di rumah Ibu Hartini, Dusun Betet, Ngunut Dander, di toko Bapak Juari, Desa Plosorjo Dander, di toko Bapak Patmo, Pertigaan Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban, di rumah Ibu Wanti, Perumahan Perhutani Gandek, Temayang, di rumah Mbak Jumeneng, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, dan di rumah Bapak Edi Kripik, depan Lapangan Gandu, Purwo Asri, Kecamatan Sokosewu. The best music and information. 95 Istana FM. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Santet Pengantin. Krimis di malam itu membuat hati Lara gelisah. Pikiran selalu terbayang akan kekasihnya yang bernama Yuda. Yuda yang sebentar lagi akan menikahinya di hari yang sudah ditentukan. Lamunan Lara tak terhenti hingga menjelang pagi. Adzan subuh berkumandang dan tanpa sadar, Lara tertidur hingga ia terbangun di saat mentari sudah memancarkan sinar hangatnya. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Dibukalah pintu tersebut dan ternyata nampak Mas Mukimin yang tak lain. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Akibat Ingkar Janji, kiriman dari Cimatres Andi Malang. Cerita ini adalah berawal dari Masril, pria lajang berusia 24 tahun, asal dusun Oro-Oro Bunder, menjalani profesi sebagai seorang sopir bus. Walaupun mengandalkan penghasilan dari charteran penumpang, penghasilan Masril sewaktu bekerja kurang memuaskan. Apalagi ditambah kebutuhan hidup yang cukup besar dan berprofesi sebagai tulang punggung keluarga. Masril adalah putra dari Pak Kamto dan Ibu Atun. 2 tahun lalu ayah Masril meninggal karena sakit, sedangkan Bu Atun hanyalah seorang buruh tani. Suatu hari Masril mendapat tawaran bekerja di Sumatera dengan gaji yang cukup tinggi, dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. 4 tahun di Sumatera, Masril berhasil merasakan hasil jerih payahnya. Sawah yang tergadai sewaktu Pak Kamto sakit dapat ditebus. Masril merasa betah bekerja sebagai pengemudi logging truck. Selain hasilnya lumayan, Masril tidak pernah berurusan dengan polisi. Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan bekerja sebagai supir bus. Ketika perusahaan membuka areal baru di Kalimantan Tengah, Masril dengan sukarela mendaftar untuk penempatan di sana. Masril memperhitungkan areal baru penebangan tentu kayunya masih cukup banyak, sehingga hasil yang diperoleh juga cukup besar. Selain itu, jarak antara tempat penebangan dengan tempat penampungan kayu masih sangat dekat, minimal 12 rit sehari bisa diangkut. Dengan demikian penghasilan akan berlipat ganda. Masril termasuk anak muda yang pandai bergaul. Tidak lama tinggal di Ken Baru, tepatnya di kampung rantau Asem yang berada di hulu Sungai Katingan. Masril banyak mengenal sesama anak muda penduduk setempat.
Salah satunya adalah Erna, gadis Dayak Ngaju yang cantik jelita dengan kulitnya yang kuning langsat. Masril jatuh cinta pada pandangan pertama. Begitu juga Erna merasakan perasaan yang sama. Karena itu, mereka tidak lama berpacaran dan memutuskan untuk segera menikah. Lamaran dilakukan oleh manajer camp yang mewakili keluarga Masril yang tidak dapat hadir. Maklumlah, ibunya sudah terlalu tua untuk perjalanan jauh. Seperti kebiasaan adat penduduk setempat, Masril harus menyerahkan barang-barang elektronik seperti radio, tip recorder, dan peralatan dapur sebagai mas kawin. Pesta pernikahan cukup meriah walaupun sangat sederhana menurut ukuran penduduk setempat pada umumnya. Dia sangat bahagia dapat menyunting gadis Dayak Ngaju yang menjadi incaran banyak pemuda di kampungnya. Setelah menikahi Erna, hari-hari Masril penuh dengan madu kemesraan. Dari pagi sampai sore, bekerja mengangkut kayu dari hutan ke lokpon atau tempat penumbukan kayu. Malam harinya Masril menghabiskan waktu bersama Erna layaknya pengantin baru. Masril benar-benar kewalahan dalam menghadapi istrinya. Erna memiliki hasrat birahi yang luar biasa. Kalau Masril tidak rajin minum air pasak bumi, mungkin dia sudah terkapar lemas setiap pagi. Hampir setiap malam mereka selalu bercinta. Tak terasa waktu berputar begitu cepat. Sudah 5 tahun mereka berumah tangga, namun sampai saat ini belum dikaruniai momongan. Masril dan Erna tidak memarsalkan hal itu dan menikmati hari seperti biasa sampai akhirnya malapetaka itu datang. Pada suatu hari Bu Atun mengirim surat kepada Masril. Surat berbahasa Jawa itu meminta agar Masril segera pulang ke Jawa. Dia akan dinikahkan dengan gadis pilihan Bu Atun agar segera memiliki keturunan. Gadis Dayak itu tidak dapat memberimu anak, sedangkan ibu sangat ingin untuk menimang cucu darimu. Setelah membaca itu Masril dilanda rasa gundah. Ada perang batin yang begitu dahsyat berkecamuk dalam hatinya. Di satu sisi Masril sangat mencintai Erna, dan di sisi lain dia juga sangat sayang serta hormat kepada ibunya. Akhirnya Masril minta pertimbangan kepada Pak Gunawan manajer Kap. Memang tidak mudah untuk mengambil keputusan dalam kasusmu ini, Sril. Yang saya herankan mengapa ibumu begitu mudah membuat keputusan untuk mengawinkan kamu dengan gadis pilihannya. Bagaimana seandainya hal seperti itu menimpa dia pada waktu mudanya? Saya sangat mencintai ibu saya, Pak. Tetapi saya juga mencintai Erna. Sebagai anak laki-laki saya sangat dekat dengan ibu. Tetapi seharusnya beliau musyawarah dulu dengan saya sebelum mengambil keputusan seperti ini ya, Pak. Erna tahu tentang ini? Tidak, Pak. Saya tidak mempunyai keberanian untuk berterus terang kepadanya. Bagus. Tidak ada perempuan yang mau dimadu, apalagi dicerai. Sebaiknya Erna jangan tahu. Lalu apakah saya tidak usah pulang? Pak Gunawan menatap wajah Masril dengan serius. Pulanglah. Kau harus menjadi anak yang berbakti. Berilah ibumu pengertian. Yang menentukan kita punya anak atau tidak itu adalah Tuhan. Kapan kita punya anak, rezeki kita, bahkan ajal kita, hanya Allah yang berhak menentukan. Alasan apa yang harus kusampaikan kepada Erna, Pak? Banyak alasan. Bilang saja ada keluarga yang sakit, meninggal, menikah, atau apa saja. Kalau dia mau ikut, bilang saja kamu tidak punya biaya. Lagi pula kamu harus buru-buru sebab cutimu cuma seminggu. Baiklah, saya akan coba, Pak. Akhirnya dia meninggalkan ruangan. Gunawan dengan masih diliputi berbagai persoalan. Malam hari Masril duduk di ruang tamu sambil termenung.
Melihat hal seperti itu sang istri segera menghampirinya. Ada persoalan apa, Mas? Tanya Erna lembut sambil membelai rambut Masril. Aku dapat surat dari Jawa. Loh, cuma surat saja. Kok dibuat sedih? Aku disuruh pulang karena ada yang sakit. Aku tidak punya uang. Simpanan kita tidak cukup. Cukup kalau untuk aku sendiri. Kalau begitu, Mas pulang sendiri saja. Kata Erna membuat pikiran Masril lega. Namun rupanya Erna curiga ada sesuatu yang tidak beres. Begitu Masril berangkat, Erna membawa surat itu ke Pak Gunawan. Surat ini isinya apa, Pak? Baca saja, kamu kan bisa membaca. Jawab Pak Gunawan sambil memeriksa laporan pengiriman kayu. Saya bisa membacanya, tetapi tidak mengerti maksudnya. Mengapa? Tanya Pak Gunawan sambil membetulkan kacamatanya. Tidak tahu bahasanya. Pakai bahasa Jawa ya? Pak Gunawan pura-pura membaca. Kemudian dia mengatakan kepada Erna bahwa ada keluarga Masril di Jawa yang sakit. Masril disuruh pulang karena ada yang sakit. Begitu bohong Pak Gunawan. Erna rupanya tidak puas dengan jawaban Pak Gunawan. Kemudian dia meminta tolong kepada salah seorang istri karyawan yang lain. Entah siapa, sampai sekarang Masril tidak tahu. Disitulah Erna tahu kalau Masril akan dikawinkan dengan perempuan lain karena Erna dianggap tidak mampu memberi keturunan. Erna memang pemain watak nomor 1. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu. Keberangkatan Masril diantar dengan senyum manis istrinya. Setiba di Banjarmasin, Masril naik pesawat menuju Surabaya. Namun saat di Juanda, saat dia mau buang air kecil yang ditahan di atas pesawatnya tadi, begitu Masril berada di kamar kecil dan membuka celana, dia tidak melihat alat kelaminnya itu. Tentu saja Masril panik. Aduh, kemana nih? Wah, ciloko. Aduh, piye iki? Anuku kok hilang? Piye iki? Agar cepat sampai, Masril memilih menyewa taksi ketimbang naik bis menuju dusun Oro-Oro Bunder. Dalam perjalanan Masril teringat pengalaman masa kecilnya. Waktu itu miliknya Masril pernah bengkak karena dipelintir penghuni gaib Oro-Oro Bunder. Penyebabnya Masril kencing sembarangan di bagian selatan Oro-Oro yang konon dihuni barang halus. Tidak disangka bertahun-tahun kemudian anunya kembali bermasalah, bahkan lebih parah karena anunya hilang. Begitu tiba di rumah, Masril menubruk Bu Atun dan meraung nangis di pangkuannya. Pole, teko-teko kok nangis. Anu Bu, barangku hilang. Masril merengek seperti anak kecil. Ya sudah, barang hilang tidak usah ditangisi. Bila ada rezeki, nanti beli lagi. Barang yang hilang ini tidak bisa dibeli, Bu. Orang sing ngadol. Barang apa tole? Kok tidak ada yang jual? Barangku iki lho, Bu. Jawab Masril tanpa malu-malu, mengeluarkan celananya. Masya Allah, Le. Anumu hilang. Seorang tetangga menyarankan agar Masril dibawa Pak Gusti, orang pintar putra Mbah Sumo, yang dulu mengobati yang bengkak sewaktu kecil. Masril pun menurutinya. Setelah berbasa-basi sebentar, Masril menyampaikan maksud kedatangannya ke rumah Pak Gusti. Masril menceritakan sedikit gambaran mengapa dia pulang ke dusun Oro-Oro Bunder. Mendengar cerita itu, Pak Gusti tertawa lebar. Saya kira apa yang pernah saya dengar itu aja dongeng atau sekedar lelucon. Ternyata yo bener-bener ada. Kalau begitu jangan khawatir. Jangan khawatir gimana? Ya wong anuku hilang. Iki serius loh, Pak. Begini Dik Masril. Dik Masril apakah berniat menceraikan Erna? Tidak, saya nggak mungkin menceraikan Erna. Saya sangat mencintainya, Pak. Kalau begitu cepatlah kembali ke kem Rantau Asem. Kamu akan mendapatkan kembali anumu yang hilang itu. Apakah betul, Pak? Saya jamin 100%.
Tidak ada jalan lain kecuali Masril harus segera kembali ke Rantau Asem Katingan, Kalimantan Tengah. Menyadari keadaan yang dialami Masril, tidak ada pembicaraan mengenai pernikahan yang diinginkan oleh Buaton. Singkat cerita, dia tiba kembali ke Rantau Asem tempatnya bekerja. Namun sesampainya di sana ternyata Erna tidak ada. Dia pulang ke kampungnya. Memang tidak begitu jauh dari Ken. Masril segera menyusul ke sana. Setiba di rumah mertua, Masril disambut Erna dengan hangat. Pesona inilah yang membuat Masril tidak bisa melupakan istrinya. Mas ketinggalan Titit ya? Sangat khawatir, jawab Masril sambil memeluknya dengan gemas. Tidak usah khawatir, Titit Mas tersimpan rapi kok. Ada di sini, kata Erna sambil menunjukkan stoples berisi sesuatu. Astaga, sulit dipercaya ternyata isi toples itu adalah anunya yang teronggok tak berdaya. Dengan santai Erna mengambil itu lalu menempelkan di tempatnya. Ajaib, mengherankan, tak masuk akal. Entah kata apa lagi yang dapat diucapkan oleh Masril. Tetapi itulah kenyataannya. Entah ilmu apa yang telah digunakan oleh Erna untuk melakukan tindakan yang sangat ajaib itu. Hingga kini Masril tak mengetahuinya. Namun yang pasti hal itu telah terjadi dan dilakukan oleh suku Dayak Ngaju. Setelah berusaha, akhirnya doa Masril dikabulkan oleh Tuhan. Beberapa bulan setelah Masril pulang, Erna dinyatakan hamil. Masril terlihat sangat bahagia. Dia segera mengabari Bu Atun di Jawa. Bu Atun juga turut gembira karena segera memiliki cucu. Beliau juga meminta maaf karena kurang bersabar dan buru-buru ingin menikahkan Masril dengan wanita lain. Akhirnya bayi wanita yang cantik lahir mengisi hari-hari Masril dan Erna. Bayi mengemaskan itu diberi nama Kirana oleh kedua orang tuanya. Itulah cerita nyata tentang keajaiban di Dayak Ngaju, kiriman dari Andi Cimatres Malang bersama tim Cimat. The best music and information. 95 Istana FM. Gelar tinju OKD memasuki ronde kelima. Iya, sementara serangan bertubi-tubi dari OKD. Ayo, buka terus. Tahan lebih lama. Yang kencang, yang kuat dong. Lebih bertenaga. Dan keras sekali pukulannya. Dorong. Dan masih kuat sampai ronde kelima. Aduh, tanjakannya kuat banget. Pukulannya bikin KO. Ya, pemenangnya adalah OKD. Kuat tempur sampai 5 ronde. Loyo kurang keras, kurang durasi lama, atau ukuran kurang panjang. Biar tetap oke, pakai OKD. Cara pakai, dioleskan tipis merata. Tunggu 10 hingga 15 menit. Bila sampai bersih, pertandingan segera dimulai. OKD, mengatur durasi hingga 5 ronde. Dapatkan ramuan herbal Istana, pupuk organik cair Dokter, OKD, dan Powersip di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau agen-agen kami di rumah Ibu Hartini, Dusun Betet, Ngunut Dander, di toko Bapak Juari, Desa Plosorjo Dander, di toko Bapak Patmo, Pertigaan Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban, di rumah Ibu Wanti, Perumahan Perhutaning Gandek Temayang, di rumah Mbak Jumeneng, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, dan di rumah Bapak Edi Kripik, depan Lapangan Gandu, Purwoasri, Kecamatan Sokosewu.
Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Jimatres dimanapun Anda berada, malam ini adalah malam Jumat Pahing. Malam bertepatan dengan akhir tahun 2020, memasuki malam tahun baru 2021. Malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Jumat Pahing. Saya Ki Banu Asmoro. Terima kasih untuk seluruh Jimatres Nusantara. Malam ini Anda yang lagi menyaksikan live streaming di channel YouTube Radio Istana FM Bojonegoro. Mengucapkan terima kasih untuk semuanya para Jimatres. Jangan lupa Anda harus subscribe, kemudian juga like, komen, dan share. Bagikan kepada seluruh Jimatres seantero Nusantara. Saya Ki Banu Asmoro malam hari ini tentunya juga bersama salah satu paranormal dari tim Jimat dan Master Sorai sudah hadir. Namun sebelumnya saya bersama beliau terima kasih untuk seluruh Jimatres malam hari ini sudah absen di grup Facebook Jimatres Istana FM. Terima kasih untuk Jimatres dari Ahmed Zito Al-Farisi yang ada di kawasan Kota Bandung. Kemudian terima kasih Jimatres M. Danu Irfan yang ada di kawasan Ngablak. Terima kasih untuk juga Jimatres yang ada di kawasan Ngawi. Ada Yaski bersama keluarga. Terima kasih, salam Jimatres untuk Anda. Terima kasih juga untuk Jimatres Dewi Balkis. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Wahyu dari Margo Agung Sumberjo. Salam Jimatres dari Husen, Dusun Semutan, Kecamatan Rengel. Kemudian Febri di Kauman Gang Rukun, terima kasih salam Jimatres untuk Anda. Kemudian terima kasih Jimatres dari Soleh Maulana, dari Semen Pinggir. Helga Mahogra, Dana Diaksa, Babat Kedung Adem. Salam Jimatres Yusuf yang dari Gerbekan Kalitidu. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Sing Nurma. Rifki yang dari Panggang Umpak Dalem. Kemudian juga terima kasih Jimatres Putra dari Desa Karangsono Dander. Mas Bintang Timur yang ada di kawasan Jedinganti, Kecamatan Krau. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Devian Anang yang ada di Bojonegoro. Salam Jimatres dari Gedung Bondo Ida. Kemudian terima kasih Jimatres Samudra dari Purwosari. Anto yang ada di kawasan Temayang. Wahyu Septianto yang ada di kawasan Kanor. Kemudian juga terima kasih Jimatres Wawan Afdi. Salam Jimatres juga dari Salma Noviana yang ada di Desa Kemiri, Kecamatan Malo. Sulistina, salam Jimatres untuk Anda. Widodo Makul Sugiwaras. Kemudian juga terima kasih Jimatres Putra Tunggal yang ada di kawasan Ngunut. Jimatres Antok Karangmangu Ngambon. Kemudian Jimatres Senior yang dari Prambon Tergayang Sukotuban. Salam Jimatres Dwi Kati. Kemudian juga Jimatres Banyuasin Gedung Tuban Blora, Dwi Pujianto. Terima kasih Jimatres Maftukin yang dari Banggilan Kapas. Salam Jimatres Eko Joyo Sentiko yang dari kawasan Bali. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Arif Sugiwaras, Agung Cik Desa Padang Mentoyo. Kemudian juga Salman yang ada di kawasan Sumberjo Sambongrejo, Wandi Grabakan Gendruk. Kemudian dari Karangsono Guyangan Wanto, salam Jimatres untuk Anda. Gojin terima kasih. Kemudian Tara yang dari Kunci dan salam Jimatres untuk Anda. Imam di Bulu Purwo Asri Kediri Utara, salam Jimatres untuk Anda. Ali Kalitidu, Rustam Tunggarak dengan Trucuk, Mercy yang dari Tanjung Harjo Kapas. Jimatres Setiawan Datan Gondang, kemudian Natalia Panemon Sugiwaras. Kang Alif Mustafa Sumberarum Dander. Cak Siri dari Mojo Malang. Pak Icika Pucangan Montong Tuban. Suyati Sekidang Sukotemayang.
Terima kasih untuk malam hari ini sudah bersama saya Kibano Asmoro. Saya akan menuju Jimatres yang ada live chat malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya akan menuju Master Soleh malam hari ini sudah bersama saya. Bagi Anda Jimatres malam ini adalah malam tahun baru. Mungkin Anda ingin hadir di studio Istana FM, monggo. Anda bisa datang ke Radio Istana FM malam hari ini, namun juga harus mematuhi protokol kesehatan. Saya sudah bersama Master Soleh malam hari ini, sudah bersama saya di malam Jumat Pahing. Selamat malam, Master. Selamat malam. Baik, Anda sapa untuk seluruh Jimatres malam hari ini sudah bersama kita, Master Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera. Salam para Jimatres semuanya. Seperti biasa, insya Allah nanti kami siap membantu para Jimatres semua menguak tabir-tabir misteri sesuatu yang dicurigai ada gangguan mistis. Malam ini malam Jumat Pahing, malam yang disesaki dengan aroma mistis. Saya Master Soleh, salam Jimatres. Baik, Jimatres dimanapun Anda berada, Anda lagi menyaksikan live streaming channel YouTube kita. Kamera saya arahkan langsung kepada Master Soleh. Dan bagi Jimatres yang tentunya Anda yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Kemudian yang belum like, silakan untuk like dulu. Dan malam hari ini kita akan hadir selama beberapa jam spesial. Nanti sebelum pergantian tahun, kita akan live streaming bersama Master Soleh. Insya Allah juga kita akan lanjutkan lagi setelah tahun baru 2021 nanti. Jadi bagi Jimatres jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95 FM Istana Radio Bojonegoro, juga di channel YouTube-nya Radio Istana FM malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kamera saya arahkan kepada Master Soleh. Nah, bagi Jimatres nanti yang ingin tanya kepada beliau silakan. Anda bisa telepon di nomor 081 130 81095. Bagi Anda yang belum menyaksikan channel YouTube kita, silakan untuk mulai menyaksikan siaran langsung melalui channel YouTube-nya Radio Istana FM. Kita akan arahkan kamera kepada Master Soleh. Anda sudah menyaksikan secara langsung, ini adalah Master Soleh malam hari ini di kamera kita. Anda bisa saksikan secara langsung malam hari ini bersama Master Soleh. Dan saya ingin coba bertanya kepada Master Soleh, malam hari ini alhamdulillah kita di penghujung tahun 2020 dan akan memasuki segera di tahun 2021. Harapan kita juga bagi para Jimatres semua, di akhir tahun 2020 menuju 2021 nanti, kehidupan dari para Jimatres semua selalu diberi keberkahan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala bala, segala yaitu musibah atau mungkin juga penyakit, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan bersama Anda, keluarga juga orang-orang terdekat Anda. Saya doakan untuk semua Jimatres pada malam hari ini yang akan memasuki tahun 2021 selalu diberikan yaitu kesehatan, panjang usia, rezeki, kemudian apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda inginkan akan tercapai, diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Master Soleh, malam ini malam Jumat Pahing bertepatan dengan malam tahun baru. Sejauh mana sisi misteri pada malam hari ini sebagai Anda paranormal dari mata batin Anda? Silakan Master. Ya, untuk malam ini malam Jumat Pahing ini sangat istimewa, apalagi bertepatan pada pergantian tahun. Para Jimatres bisa disimak bahwa makhluk astral itu saat pergantian tahun ataupun pergantian bulan itu kekuatannya itu bisa meningkat berkali-kali lipat. Nah, untuk yang
malam ini luar biasa sekali makhluk astral yang bertingkat menengah ke atas. Nah, makhluk astral ini bisa mempengaruhi orang-orang yang memang suka maksiat. Jadi malam ini luar biasa sekali makhluk yang hadir. Bahkan di arah barat ini paling dominan arah barat, yaitu banyak sekali bermunculan. Yaitu mereka bertugas khusus di malam pergantian tahun, yaitu membisiki manusia-manusia sehingga manusia tersebut lalai. Jadi malam tahun baru manusia itu banyak yang lalai karena memang ada makhluk astral khusus spesial yang memang ditugaskan untuk pergantian tahun. Jadi luar biasa sekali, Gimana? Ya, sejauh ini makhluk-makhluk apa yang terlihat dari mata batin Anda, Master? Ya, yang paling banyak dari barat itu sesosok itu rendah seperti kerdil, berkepalanya agak lebar, kupingnya besar, dan itu merayap. Luar biasa banyak sekali itu dari barat. Jadi para jimates harap berhati-hati, khususnya yang berpergian ke arah barat. Jadi kerap sekali mengalami gangguan-gangguan gaib seperti ada melintas di jalan dan sebagainya. Jadi usahakan kalau berpergian di malam tahun baru ini jangan lupa berdoa dan tetap waspada. Baik, terima kasih Master Soleh. Jimatres dimanapun Anda berada, langsung kamera saya tujukan kepada Master Soleh. Nanti Anda yang ingin telepon sebagai sesi penerawangan, Anda bisa telepon di nomor 081 130 81095. Kita akan segera mulai untuk sesi penerawangan di malam tahun baru 2021. Salam Jimatres untuk Anda semua, para Jimatres. Bagaimana Master Soleh, sudah siapkah Anda? Siap. Baik, kita mulai. Nol 81 130 81095. Saya coba terima. Silakan bagi Anda yang ingin telepon. Sesi penerawangan sudah saya buka. Anda bisa telepon di nomor 081 130 81095. Cuaca Bojonegoro malam hari ini dalam kondisi hujan rintik-rintik, yaitu mengiringi malam tahun baru 2021. Sisi mistis dan misteris tadi sudah disampaikan oleh Master Soleh di acara Jimat Sajian Malam Jumat malam ini, malam Jumat Pahing. Nah, saya ingatkan lagi bagi para jimatres, Anda yang punya permasalahan-permasalahan gaib, permasalahan-permasalahan misteri, mungkin pernah Anda alami atau mungkin orang lain, bisa Anda sampaikan di nomor telepon kita 081 130 81095. Selamat malam, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Mas Irwan di kawasan Kepoh Baru. Ya, Mas Irwan di Kepoh Baru. Anda selalu menghubungi tim Jimat. Apakah Anda sering diganggu atau mungkin bagaimana? Anda kok sering telepon? Anda bisa juga masuk. Ada apa lagi permasalahannya malam ini? Iya, ini mau tanya Mr. Soleh. Ya. Mau tanya yang di kawasan Burno itu, yang di kawasan Gerejeng itu, di kawasan Tertek Kembar kok sering terjadi kecelakaan itu, benar-benar kecelakaan murni atau kegangguan ada gaibnya? Master tolong diterawang. Kecelakaannya sering meninggal di tempat atau gimana itu? Ya kadang ya sering meninggal di tempat, kadang ya luka-luka ringan, kadang ya luka-luka berat itu. Yang Sering. di kawasan Ya. Tertek Kembar itu loh, yang di kawasan Gerejeng itu 100. Ya. Ya, lanjut. Ya tolong diterawang Mr. Soleh. Itu saja.
Iya. Ya, baik. Baik. Jangan ditutup teleponnya, Mas Iya. Irfan. Lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk Iya. menelusuri dengan penerawangan di tempat apa yang sudah Anda tanyakan tadi. Untuk itu silakan Master mulai diterawang. Ya, Mas Irfan. Iya. Itu memang benar waktu saya ke sana itu ada sesosok makhluk kecil tapi itu tubuhnya sangat besar itu di sebelah timur. Itu mengganggu Mas Soleh ya? Nah, waktu saya tanyai tadi, ia memang mengganggu, bahkan beberapa kali mengganggu kendara yang lewat situ, Mas. Setelah saya tanya terus, ternyata ada beberapa temannya yang juga mengganggu. Tetapi yang waktu tadi ini hanya cuma satu. Iya. Tadi sudah saya pindahkan ke utara sangat jauh sekali. Dan ini spesial ya malam pergantian tahun, jadi setiap ada permasalahan saya tangani langsung. Ya. Begitu ya, Mas. Terima kasih Mr. Soleh. Terima kasih. Ya, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irfan, terima kasih. Salam Cimatres untuk Anda. Baik, yang lain silakan di nomor 081 130 81095. Nanti kita akan beberapa session ya untuk sesi penerawangan dan yaitu konsultasi secara via telepon ya. Bagi Anda yang ingin telepon, langsung sampaikan permasalahan Anda di nomor telepon kita 081 130 81095 ya. Saya tidak menerima telepon melalui WA, jadi langsung saja telepon di nomor kita 081 130 81095. Bagi Cimatres malam hari lagi menyaksikan live streaming kita di channel YouTube-nya Radio Istana FM, jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, kemudian yang belum like silakan untuk di like dulu, jempolnya berikan kepada kami. Selamat malam, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Ya, kelihatannya tidak mendengarkan. Jadi mohon maaf ya. Yang punya nomor 0856 466 09126. Silakan yang lain di nomor 081 130 81095. Malam hari ini terspesial bagi tim Jimat untuk Anda semua. Malam hari ini adalah malam tahun baru 2021. Jadi bagi Anda yang punya permasalahan hal-hal gaib, mistis dan misteri, sampaikan langsung kepada kami. Di layanan telepon kami juga memberikan konsultasi juga, tentunya juga penerawangan gaib, mistis dan misteri yang pernah Anda alami. Saya buka lebar-lebar. Kalau mungkin sinyal Anda bagus, pasti sudah bisa masuk ke channel kami. Ke layanan telepon kami di 081 130 81095. Saya terima kasih. Kita sapa kembali. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Halo. Ya, langsung mungkin juga nanti bagi Jimatres yang ingin telepon, ini bisa langsung telepon ya di nomor kita 081 130 81095.
Terima kasih untuk Jimatres Hermanto yang ada di Jakarta Utara. Kemudian dari Sambung Rejo Kapas Joko Susilo, terima kasih. Ya, Riko Haryanto. Kalau mau telepon silahkan. Nomor telepon kita 081 130 81095. Fitria dari Sulawesi Utara Kota Bitung. Salam Jimatres untuk Anda. Aris Gianto yang ada di Bulu Lawang. Terima kasih, salam Jimatres untuk Anda. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Tony di Tanjung Harjo. Tanjung Harjo mana? Ya, Tanjung Harjo. Mitik. Kecamatan, Mas. Kecamatan Kapas, Nah, Kabupaten Bojonegoro. begitu, karena Anda disaksikan seluruh Nusantara, bukan orang Bojonegoro saja. Silakan langsung kepada Master Soleh. Monggo. Iya. Assalamualaikum Mas Soleh. Waalaikumsalam, silakan. Ini saya pernah punya pengalaman waktu saya mau main ke Tuban. Waktu itu malam Jumat Kliwon. Di tengah perjalanan saya melihat ada orgas gitu loh. Di Gerabakan Tuban. Ya. Waktu itu di tengah alas itu ramai banget, Mas Soleh. Apakah itu benar-benar orgas beneran atau makhluk jadi-jadian gitu? Kejadiannya sudah lama itu ya? 1 tahun Mas Soleh. 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Itu hanya mendengarkan apa sekali? Enggak. Melihat? Saya melihat sendiri. Di tengah hutan ya? Iya. Ya, itu saja yang ditanyakan? Iya, Mas Soleh. Hutan mana itu? Aja. Hutan mana, Mas Tony? Hutan Gerabakan. Gerabakan sebelum gerabakan apa sesudah gerabakan? Sesudah. Karena penduduknya juga banyak di situ, ya. Iya. Baik, apakah itu memang hajatan orang biasa atau mungkin juga penampakan gaib? Akan ditelusuri dengan penerawan oleh Master Soleh. Jangan ditutup teleponnya. Silakan Master Soleh untuk mulai diterawang. Ya, Mas Tony. Ya. Setelah saya menelusuri saat kejadian Mas lewat situ, itu ternyata bukan ulah makhluk gaib, Mas. Iya. Dan di situ arah barat memang ada keramaian-keramaian, Mas. Murni keramaian-keramaian. Oh, jadi itu murni dari orang punya hajatan gitu. Iya, benar. Oke. Soalnya yang saya itu kan di tempat alas Mas Soleh. Itu sebelahnya itu ada apa perumahan apa rumah-rumah tapi tidak terlalu banyak, Mas. Oh, gitu. Iya. Iya. Oke. Itu ya, Mas. Terima kasih. Ya udah, Mas Baik. Soleh. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi Jimatres yang live chat, kalau ingin saya absen, tolong diketik namanya, ya. Tolong diketik namanya, biar saya enak untuk absen Anda. Yang live chat melalui channel YouTube, ya. Kalau ingin saya absen, diketik namanya saja, ya. Namanya diketik, ya. Kemudian dari mana Anda, nanti insya Allah satu persatu saya akan absen.
Baik, Jimatres yang lain di 081 130 81095. Tidak kita pungkiri bahwasanya memang gaib sendiri itu bisa juga mendatangkan hal-hal seperti itu, seperti tontonan-tontonan, atau juga bisa mengundang manusia untuk ke alam gaib. Kemudian juga itu apa yang namanya orang bisa menyaksikan secara langsung, atau mungkin juga karena mereka itu bisa melihat secara gamblang apa yang terjadi seperti itu. Sebetulnya orang yang bisa melihat yaitu tontonan atau yang bisa dikatakan hiburan bagi gaib itu sendiri, kenapa mereka ada yang bisa tahu apakah mata batinnya terbuka, indera kendaannya terbuka, atau bagaimana itu, Master? Ya benar, pertama memang keadaan orang tersebut memang sudah peka. Yang kedua, meskipun yang dilihat itu makhluk gaib banyak sekali, itu pasti ada 1-2 yang memang ingin berinteraksi dengan si manusia tersebut. Jadi kemungkinan juga bisa melihat keramaian tersebut, gimana? Begitu. Iya, ya. Baik. Terima kasih, Master. Silakan yang ingin telepon kembali 081 130 81095. Terima kasih untuk Jimatres Agus Piranto ya dari Prambon, Ida Bojonegoro Kota Oki Panggang. Kemudian Yahya Saputra dari Dander, Indra dari Pareng Barat Rengel, Tohiron Pumbungan. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres dari Rizky ya dari Ngurwan Soko, Jumik ya dari kawasan Gresik. Kemudian juga M. Sahrudin Manuan Gayam. Semoga Master Soleh Ki Banu Asmoro segenap tim Jimat diberi kesehatan jasmani maupun rohani dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih. Halo, selamat malam. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Ya. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Mas Agus. Agus. Ini posisi saya di Surabaya. Ya, langsung sampaikan permasalahan Anda, Mas Agus. Saya mau tanya masalah di kampung saya. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem. Kan dulu ada bangunan bekas gudang garam Ki. Itu banyak orang itu dihantui Ki. Katanya itu banyak yang dilihatin pocong, genderuwo di situ Ki. Itu apa halusinasi saja atau gimana Ki? Itu lokasi di gudang apa tembakau tadi ya? Ya, gudang garam. Itu kosong itu. Berarti itu lama. menyangkut milik orang lain, Mas ya? Iya, Pak. Tapi kan itu kejadiannya kan di luarnya. Ya, lanjut. Yang ditanyakan cuma itu saja? Sedangkan yang dihantui itu kan bapak saya juga. Oke, kita sudah menangkap. Karena saya dihantui waktu main. Ya, baik. Jadi ini mungkin itu ada anak itu pakai sepeda ontel. Iya. Baik. Kita sudah terima, kita sudah tangkap pertanyaan Anda di kawasan gudang tembakau situ kan sering orang dilihatin sesuatu di luarnya situ mungkin. Kalau dalamnya kita belum tahu. Nah, untuk itu lebih jelasnya Master Soleh akan menelusuri dengan penerawangan. Benar apa tidak ada gangguan-gangguan gaib yang ada di sekitar situ. Untuk itu Master Soleh silahkan mulai diterawang.
Mas, saya jelaskan langsung. Itu memang benar, ternyata itu memang benar, itu adalah sesosok kuntilanak, Mas. Itu dari arah utara. Dulunya setelah saya tanya, itu tempatnya atau rumahnya si kuntilanak tersebut itu di pohon asam. Saat pohon asamnya itu ditebang karena rubuh ya, akhirnya si kuntilanak tersebut mencari tempat sehingga bisa menghantui orang-orang sekitar. Oh begitu ya. Ya. Berarti mengganggu gitu. Alhamdulillah tadi saya sudah pindahkan ke barat dan ternyata si kuntilanak itu juga mau. Dan insya Allah untuk warga sekitar sudah tidak diganggu lagi, Mas. Oh iya, makasih Ki. Baik, terima kasih Mas Agus ya dari Surabaya. Salam Jimatres untuk Anda. Kemudian juga Anda yang ingin konsultasi dengan Master Soleh, beliau ini buka praktek di Radio Istana FM pada hari Rabu dan hari Kamis, mulai jam 9 pagi sampai dengan 4 sore. Bagi Anda yang ingin konsultasi bisa datang ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Dan bagi Jimatres yang kepingin punya baju kebesaran jimat atau mungkin kepingin punya kaos jimat, gelang aktivasi atau mungkin Raja Sulaiman, Anda juga bisa datang ke Radio Istana FM atau bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di YouTube kita, Radio Istana FM. Silahkan yang lain yang ingin telepon di nomor 081 130 81095. Selamat malam. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Yang punya nomor 0852 85 75 7499. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya, kelihatannya tidak mendengarkan. Terima kasih untuk Jimatres Masrub yang ada di Jegulo Soko, Yaski yang ada di Ngawi. Kemudian terima kasih untuk Jimatres yang ada di kawasan Raya Firmansyah, Bojonegoro sektor timur. Ya, kemudian Ki Banu, Master Soleh, Ki Senggoro Bumi diberi kesehatan, lancar rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin. Terima kasih juga untuk Jimatres Madya dari Bandar Kasiman. Ahmad Dwi Saputra dari Padang Trucuk juga terima kasih. Lukman yang ada di kawasan Menteng, Jakarta. Terima kasih, salam Jimatres untuk Anda. Silakan yang ingin telepon, Anda bisa 081 130 81095. Selamat malam. Selamat malam, Besku. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Yuswa di Cepu. Yuswa di Cepu, langsung kepada Master Soleh. Silakan Yuswa. Iya. Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam, silakan. Iya, gini pengalaman saya 2,5 bulan yang lalu, saya itu mau COD HP ke Blora. Waktu itu malam Jumat. Nah, di tengah hutan itu alas modang, arah ke Cabak ke Blora itu, ada nenek-nenek berjalan di tengah jalan sendirian. Nah, mau saya tanyakan itu nenek-nenek itu asli atau emang gangsa goib gitu? Itu kejadiannya sudah lama ya? Sudah 2 bulanan kalau nggak salah. 2 bulanan ya? Iya. Itu masnya sendirian apa? Saya sama cewek saya itu. Yang melihat masnya sendiri ya? Saya sama cewek saya tahu. Tahu ya? Iya. Ya, itu saja yang ditanyakan? Iya, itu saja. Baik. Ya. Jangan ditutup teleponnya Mas Yusya, lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menerawang. Memang di alas atau hutan situ agak bisa dikatakan gawat dan angker. Apakah betul itu gaib atau mungkin manusia biasa? Untuk itu silahkan Master Soleh untuk mulai diterawang.
Ya, Mas Yuswa. Iya. Itu ternyata benar, itu adalah sosok, tapi bukan nenek itu. Itu nenek ya waktu itu. Gendong apa itu ya? Ya, itu sebenarnya bukan nenek-nenek, tetapi wujudnya benar perempuan, tapi itu wajahnya itu rusak. Iya, emang nggak kelihatan tua banget gitu. Ya, itu energi negatifnya luar biasa. Tadi saya juga menuju ke energi Mas, ternyata energi negatif yang Mas lihat itu masih menempel di tubuh Mas. Tapi tadi saya bersihkan, itu menempelnya pas di dada Mas. Iya, kadang dada saya itu kayak kenut-kenut gitu. Ya, itu tadi saya bersihkan, alhamdulillah berhasil. Ya, sudah dibantu oleh Master Soleh, Mas Yuswa. Iya. Iya. Itu kejadian udah lama itu. Saya Ya. waktu itu kaget kok ada nenek-nenek gitu. Dan waktu ya. DOD tadi Blora itu, terus kok jam 11:30 malam Jumat itu kok jalan sendirian ngapain? Ya, gelap-gelapan gitu. Ya, Mas, beruntungnya Mas bisa telepon langsung ke sini ya. Oke. Gitu ya, Mas. Baik. Iya. Terima kasih Mas ya, Yuswa. Master Ya. Soleh. Selamat malam, salam Cimatres untuk Anda juga kawan-kawan di Cepu. Ada Mas Santo yang di kawasan Cepu, Wandi yang ada di kawasan Ngelandian, kemudian Mas Waju Haji yang ada di kawasan Tanjung. Terima kasih. Salam Cimatres untuk Anda semua malam hari ini. Kang Wardi yang ada di Saringembat, salam Cimatres untuk Anda. Kemudian juga Supriyantono yang ada di kawasan Purwosari Telatah, salam Cimatres untuk Anda. Kemudian juga Adi Satria di Kendal Sidodadi. Kemudian Cimatres Rizka Julianarta Sualombalen. Supriyono yang ada di Pengok Banyubang, terima kasih. Kemudian Irfan yang di Prambon Tergayang Lore Kali, terima kasih. Cimatres Prambon malam hari ini sudah bersama kita. Kemudian Ali Mufid yang ada di Ngulanan, terima kasih juga untuk Cimatres Fitri Kepoh Baru. Kemudian Reza Margo Mulyo, kemudian Robi Padangan, terima kasih. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa di mana saya? Ya, selamat malam. Dengan Bapak Joko di Sukosewu. Ya, Pak Joko di Sukosewu. Langsung kepada Master Soleh sampaikan permasalahan Anda. Silakan. Ya. Assalamualaikum Master Soleh. Waalaikumsalam, silakan sampaikan saja. Ini Master, saya kan punya rumah kan 2 lokasi. Saya ini sekarang masih di lokasi yang satunya. Jadi saya mau menanyakan kejadian di rumah yang satunya. Itu kan di belakang rumah itu kan saya melihat waktu itu sekitar jam 9 malam. Itu di pohon pisang ada seperti sorot lampu senter itu loh. Itu sebenarnya itu halusinasi atau hal goib gitu loh. Itu yang melihat Masnya Dan saja. yang satunya itu kejadiannya di situ. Saya sama mertua saya. Ya, Terus yang satunya itu di pojok sebelah selatan. Pojok sebelah selatan itu ada pohon mangga, itu mertua saya melihat langsung ada sebuah seperti itu loh, seperti gapuro itu loh, warnanya kuning cerah gitu loh. Itu sebenarnya hanya halusinasi atau gimana? Gitu. Ya, baik. Oke. Jangan ditutup teleponnya. Bapak, lebih baik Anda berdiam diri, membantu kelancaran Master Soleh untuk menerawang. Itu halusinasi atau mungkin benar penampakan gaib. Lebih jelasnya, Master Soleh akan menelusuri dengan penerawangan. Silakan Master, mulai diterawang.
Ya, Mas, saya jelaskan. Itu fenomena penampakan-penampakan yang dilihat Masnya serta ibunya itu sebenarnya ulah dari sesosok seperti berpakaian kerajaan. Pakai seperti di punggungnya itu berwarna keemasan. Itu tubuhnya kekar sekali. Tetapi itu adalah penjaga tempat situ. Itu sangat lama sekali sebelum ada rumah-rumah di situ. Iya. Itu mengganggu nggak, Mas Ar? Insya Allah itu beraura positif dan bagus, Mas. Alhamdulillah. Itu ya, Mas. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Selamat malam, salam Jimatres untuk Anda. Master Soleh, saya minta Anda untuk istirahat dulu, nanti dilanjutkan untuk paruh kedua sesi penerawangan. Master Soleh, beliau adalah paranormal dari Jimat, buka praktek setiap hari Rabu dan hari Kamis mulai jam 9 pagi sampai dengan 4 sore. Nah, bagi Jimatres yang tentunya ingin konsultasi tentang permasalahan gaib, tentang permasalahan usaha Anda, atau permasalahan-permasalahan penyakit non-medis, Anda bisa langsung kepada Master Soleh yang buka praktek di Radio Istana FM pada hari Rabu dan hari Kamis jam 9 sampai 4 sore. Sementara Ki Senggoro Bumi hari Senin dan hari Selasa. Bagi Jimatres semua yang punya cerita-cerita misteri, baik itu pengalaman pribadi atau mungkin orang lain, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau bisa email di banu_istana@yahoo.co.id. Anda juga bisa inbox di Facebook saya, Ki Banu Asmoro. Malam hari ini terima kasih bagi Jimatres yang sudah menyaksikan live streaming channel YouTube-nya Radio Istana FM. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Yang belum like, memberikan jempol kepada kita, dukungan kepada kita, silakan untuk memberikan dukungan kepada kita semua, tim Jimat. Malam ini adalah malam tahun baru 2021. Spesial malam hari ini tim Jimat hadir untuk Anda. Kemudian bagi Anda yang kepingin baju kebesaran Jimat, atau mungkin kepingin kaos aktivasi dari tim Jimat, kepingin Raja Sulaiman, atau kepingin gelang aktivasi seperti ini. Ini adalah gelang aktivasi, ya. Ini ada gelang aktivasi yang Anda saksikan di YouTube, ya. Kemudian baju kebesaran adalah ini, baju kebesaran. Anda bisa pesan dan akan diantar langsung ke rumah Anda. Hubungi nomor telepon 0852 338 31337. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian yang belum like untuk memberikan dukungan kepada kita. Di like dulu atau mungkin jempolnya. Share, bagikan kepada seluruh Jimatres yang lain. Malam hari ini saya Ki Banu Asmoro. Insya Allah Jimat akan hadir sampai jam 2 pagi. Spesial. Malam hari ini, malam tahun baru, Jimat akan hadir sampai jam 2 pagi. Ya, sampai jam 2 pagi. Jadi sebelum tahun baru dan sesudah tahun baru 2021. Terima kasih untuk seluruh Jimatres yang sudah absen atau mungkin juga live chat malam hari ini yang ingin absen. Anda sebutkan nama atau ketik nama Anda, kemudian alamat Anda. Terima kasih untuk Jimatres Rohman yang ada di Prambon, kemudian juga selamat juga terima kasih. Jimatres Dander Alang-Alang Kemangi, siapa namanya? Terima kasih. Kemudian juga salam Jimatres Kang Juriat Mbayem Gede, Kepoh Baru. Kemudian juga terima kasih Satria yang ada di Kapas. Salam Jimatres juga
untuk yang ada di kawasan Balung Panggang Gresik. Terima kasih. Hikam. Salam Jimatres kawan-kawan dari Gresik. Kemarin tanggal 29 saya juga di Gresik, tepatnya berziarah di makam Sunan Giri, kemudian di makam Nyai Ageng Pinatih, kemudian Raden Santi atau Ali Murtado. Kemudian saya juga berwisata di kawasan Setigi, kemudian juga Delegan kemarin ya, tanggal 29 bersama kawan-kawan dari Radio Istana FM. Salam Jimatres juga untuk Rian yang dari Mojo Rembun, Anam yang dari Sumedang. Salam Jimatres untuk Anam. Kemudian juga salam Jimatres dari Edi di Sanglarangan Kanor, Ayi yang dari Bojonegoro Kota. Kemudian Lanto, salam Jimatres dari Batam. Selamat menyongsong tahun baru ya. Kemudian juga Adi yang dari Mayangkawis Balen. Kemudian juga salam Jimatres ya dari siapa ini? Ivan Setio yang dari kawasan Dander. Salam menyongsong tahun baru 2021. Robi yang dari Ngeradin. Salam Jimatres. Kemudian juga salam Jimatres Andi yang dari Pilangsari. Kemudian juga Jimatres Alfi Rizky ya dari Gresik, Mas Sueb, terima kasih. Kemudian juga Bendo Kapas, terima kasih. Icuk, kemudian Teti ya dari Bali, salam Jimatres untuk Teti yang dari kawasan Bali. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Trisno yang dari Pasar Sumberarum. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Pak Iyeng Kedung Adem, Nizar Karang Nongko, Belura. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres yang ada di Hanafi Semen Kidul. Kemudian juga Jimatres-Jimatres yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, kemudian juga share, bagikan kepada para Jimatres yang lain, aktifkan loncengnya. Nah, di channel YouTube Jimat ini ada satu cerita misteri bersambung kiriman dari Ustadz Masrullah Fakih mengenai ilmu dari Banyuwangi, perseteruan antara keluarga, antara adik dan kakak, hingga saling membunuh antara keluarga satu dengan yang lain. Dikarenakan ingin yaitu menguasai ilmu yang bernama Rogoh Nyowo. Dan salah satu cerita menarik kiriman dari Ustadz Masrullah. Karena ini adalah kisah nyata. Ya, kisah nyata dari Alas Purwo Banyuwangi. Sampai saat ini sudah 14 episode yang saya tayangkan di channel YouTube Radio Istana FM. Anda yang belum menyaksikan secara langsung, saksikan di channel YouTube Radio Istana FM. Dan akan saya putar secara langsung di 95 FM Istana Radio Bojonegoro beberapa seri. Namun ini untuk seri 14 tunggu, nanti akan segera tayang live kembali di channel YouTube-nya Radio Istana FM. Salah satu cerita misteri menarik dari Alas Purwo, dari Alas Banyuwangi, mengenai ilmu. Ya, mengenai ilmu yang dikuasai oleh seseorang keluarga yang bisa menjadikan kekayaan yang begitu berlimpah ruah sampai harus mengorbankan bapak, ibu, mengorbankan kakek, mengorbankan anak dan lain sebagainya. Dia menyesatkan. Nah, Anda ingin tahu jelasnya, nah, ikuti di channel YouTube kita. Untuk itu makanya aktifkan loncengnya biar notifnya selalu ada dan Anda tidak ketinggalan cerita misteri ini. Rogoh Nyowo akan coba saya hadirkan untuk Anda seri pertama. Namun sebelumnya kisah pencurian mayit ya. Ini adalah salah satu sebelum Suyono sebagai yaitu penguasa ilmu itu mencuri mayit atau mencuri yang namanya tali pocong. Orang yang meninggal yang masih perawan pada hari Selasa Kliwon. Simak terus perjalanan kita di Jimat Spesial malam tahun baru ini. Jangan kemana-mana. Saya Ki Banu Asmoro bersama Master Soleh juga Ki Senggoro Bumi akan hadir kembali untuk Anda. Di 95 FM Istana Radio Bojonegoro juga di channel YouTube-nya Radio Istana FM. Akan segera hadir untuk Anda. Salam Jimatres, salam satu misteri untuk Anda. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Ranggi, ditulis oleh Masrullah Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dan
dari tim Jimat Radio Istana FM Bojonegoro, Jawa Timur. Gemericik air yang mengalir ke beberapa petak sawah menjadi satu suara yang bisa didengar setiap hari. Di salah satu desa dengan dibagi menjadi beberapa kampung atau perdukuhan di wilayah Kabupaten Malang. Memang sudah menjadi satu rutinitas sebab pertani adalah sumber kehidupan dan penghasilan pokok penduduknya. Tak heran jika setiap pagi hampir semua masyarakatnya menjadikan sawah sebagai rumah keduanya. Seperti pagi itu, suasana alam yang masih sangat asri dengan hamparan petak-petak sawah di batas aliran sungai-sungai kecil dengan airnya yang jernih menjadi pemandangan yang elok. Ditambah kesejukan angin pagi dan sinar mentari yang sedikit menghangatkan, membuat betah dan selalu ingin menikmatinya. Seperti dua orang laki-laki lumayan sepuh yang tengah duduk di sebuah gubuk di pinggiran sawah. Keduanya terlihat cukup akrab dengan obrolan seputar pertanian, sembari menikmati gulungan tembakau dan cengkeh hasil olah tangan mereka sendiri. Suasana itu berlangsung cukup lama, sampai tiba-tiba mereka berdua dihampiri seorang laki-laki muda yang datang dari arah kampung setengah berlari menghampiri. Wajahnya tegang dengan nafas terengah-engah ketika tiba di depan dua lelaki tua yang menatapnya heran. "Kenapa men? Kaya diuber demit wae?" tanya lelaki tua berikat kepala hitam lusuh sampai menutup telinga. "Anu mbah, anaknya Pak Samijo meninggal," jawab laki-laki muda yang baru datang membawa kabar. "Sing sapa men?" saut lelaki tua satunya yang memakai caping lebar bertanya. Iroh mbah," jawabnya masih dengan nafas belum teratur. "Iroh? Sing temen men," saut lelaki tua pertama kaget seolah tak percaya. "Jembah rengko, iroh," jawab lelaki muda meyakinkan. "Ciloko," ucap lelaki tua yang dipanggil Mbah Rengko. "Limin, kamu pulang dulu, nanti aku segera menyusul," perintah Mbah Rengko pada Limin yang segera berbalik dan melangkah cepat kembali ke kampung. "Kenapa dengan kematian Iroh, Kang? Sepertinya Kang Rekso khawatir," tanya lelaki tua bercaping pada Mbah Rengko. "Iroh itu perawan ontang-anting. Dan kamu tahu ini hari apa, Daman?" jawab Mbah Rengko dan balik bertanya. "Hari Kamis malam Jumat Kliwon," jawab lelaki tua bercaping Mbah Daman. "Kamu tahu apa alasan Sanira menyendiri tinggal di pinggir sungai?" kembali Mbah Rengko bertanya. "Apa karena penyakitnya, Kang?" jawab Mbah Taman dengan menerka. Mbah Rengko tak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke depan seakan tengah menghitung petak sawah milik penduduknya. Bukan. Sebenarnya itu bukan penyakit, melainkan akibat dari satu ilmu yang sedang ia tirakati. Dan yang aku khawatirkan dari meninggalnya Iroh adalah bakal menjadi penutup tirakatnya Sanira. Terang Mbah Rengko yang sepertinya dimengerti Mbah Damam dengan mengangguk-anggukkan kepala. Siang,
Cahaya mentari sudah mulai terasa panas menyengat kulit, membuat para penduduk yang berada di sawah mulai berteduh di gubuk masing-masing. Namun sebagian terlihat berjalan pulang setelah mendengar kabar seorang gadis di kampung mereka meninggal. Begitu juga dengan Mbah Rengko dan Daman yang juga sudah melangkah pulang beriringan. Suara isak tangis dari dalam sebuah rumah besar berdinding papan terdengar bersautan memilukan. Rintian dengan menyebut sebuah nama ikut mewarnai kesedihan dari keluarga Samijo yang baru saja kehilangan anak kandung satu-satunya, Nasiroh. Meski masih memiliki satu anak lagi, namun bukan anak kandungnya, sehingga duka mendalam dirasakan Samijo sekeluarga besar. Iroh sendiri meninggal berselang 3 hari saat ia mengalami sakit yang entah apa sebabnya. Sampai beberapa kali Pak Samijo berusaha mengobati dengan bantuan tabib dan sampai ke puskesmas kota. Namun takdir berkata lain, Iroh meninggal tepat di hari Kamis malam Jumat Kliwon. Siang itu selepas waktu zuhur, sesudah para tetangga, kerabat dan sahabat dari Pak Samijo pulang, setelah prosesi pemakaman Iroh rampung, tinggallah beberapa orang masih setia menemani Pak Samijo yang berduka. Mbah, apakah kuburan anak saya harus dijaga nanti malam? Tanya Pak Samijo kepada Mbah Renggo. Harus itu. Jangan sampai mayat Iroh dimanfaatkan penganut ilmu hitam. Jawab Mbah Rengko tegas. Jangan sampai kita kecolongan seperti di desa sebelah. Kembali Mbah Rengko menyambung kalimatnya dengan raut wajah seperti tengah mengingat sesuatu. Saya punya rencana, Mbah, supaya kita bisa tahu jika ada orang yang ingin memanfaatkan mayat Iroh dan menganut ilmu hitam. Saud Mbah Darman yang ikut duduk di sebelah Mbah Rengko. Mbah Rengko sendiri terdiam sesaat setelah mendengar rencana yang diutarakan Mbah Daman. Namun pada akhirnya usulan Mbah Daman pun disepakati beberapa orang yang ada di tempat itu, termasuk Mbah Rengko. Senja yang biasa terlihat indah di ufuk barat dengan pemandangan alam pedesaan yang asri nampaknya tak berlaku untuk sore itu di Kampung Sumber. Gerimis mulai membasahi dedaunan dan tiap-tiap benda yang beratapkan langit. Bulan yang seharusnya muncul dalam bentuk sabit pun enggan keluar, seolah tahu akan sebuah rencana yang sudah diatur sedemikian rupa oleh tokoh-tokoh Kampung Sumber. Ketika malam mulai larut, beberapa orang terlihat mengendap dan bersembunyi di balik semak belukar maupun di tegalan penduduk yang rimbun dengan tanaman ubi atau tanaman lainnya. Tangan-tangan mereka memegang senjata dan berbagai jenis. Mata tajam melihat ke area pemakaman umum. Suasana Kampung Sumber yang biasa tenang dan damai, malam itu benar-benar menegangkan. Ketegangan juga dirasa beberapa orang yang ada di teras rumah Pak Samijo. 4 orang laki-laki tua tampak tengah duduk di kursi kayu dengan meja bulat di tengahnya. Sebuah kendi dan 4 gelas kopi serta beberapa piring berisi makanan terpampang sengaja dihidangkan.
Kepulan asap rokok hasil gulungan tangan sendiri dari keempat tokoh itu melayang terlihat seperti kabut-kabut tipis. Kesunyian yang sedari tadi mereka rasakan terusik dengan kedatangan seseorang yang setengah berlari dengan wajah tegang dan penuh keringat. Maaf, kami melihat seseorang tengah berada di kuburan, tepatnya di kuburan Iroh. Ucap laki-laki 35 tahunan dengan nafas tak teratur yang entah ditujukan pada siapa tepatnya. Namun keempat lelaki tua itu seketika berdiri bersamaan setengah mendengar penuturan sang lelaki muda. Kamu tak main-main, saut Mbah Darman. Apa kamu tahu siapa orang itu? Kembali satu lelaki tua yang berdiri sebelah Mbah Darman ikut bertanya membuat lelaki muda itu bingung dan hanya menggelengkan kepalanya. Sudah. Lebih baik kita segera ke kuburan Iroh sekarang. Sergah Mbah Rengko sambil melangkah duluan yang langsung diikuti lainnya. Langkah buru-buru mereka terhenti tepat di gerbang bambu tak berpintu tanah makam umum Kampung Sumber. Mereka bingung melihat penduduk yang berlarian seperti tengah mengejar sesuatu, hingga salah satu penduduk yang berlari menghampiri. Mbah, mayat Iroh dibawa lari, ucap lelaki yang menghampiri dengan ngos-ngosan. Kemana larinya? Tanya Mbah Rengko tegang. Arah sungai, Mbah, jawab lelaki itu kembali. Sanira, gumam Mbah Rengko lihir hampir tak terdengar. Mereka akhirnya bersama-sama ikut mengejar ke arah sungai. Kampung Sumber yang awalnya sunyi tiba-tiba berubah ramai. Suara teriakan dan kentongan bersaut-sautan. Cahaya obor dan senter membuat area jalan sawah menuju sungai menjadi terang. Kerumunan penduduk akhirnya berhenti dan mengepung sebuah pondok kecil dari anyaman bambu di tepi sungai. Pondok yang terlihat gelap gulita berukuran 3x3 itu tampak menyeramkan. Dari pencahayaan obor dan senter terlihat banyak tulang-tulang belulang entah berasal dari hewan atau manusia. Ditambah wewangian dupa yang menyebar bebarengan dengan wangi bunga kamboja yang menyengat. Penduduk yang terlanjur marah seketika merangsek masuk ke dalam gubuk diiringi teriakan-teriakan menakutkan. Bunuh, bakar, seret keluar, potong lehernya. Dan masih banyak lagi teriakan-teriakan yang menakutkan dari para penduduk yang mengepung. Hentikan, hentikan. Sebuah teriakan keras dari belakang kerumunan membuat tempat itu sejenak hening. Mereka terdiam ketika tahu pemilik suara bendakan keras menggelegar itulah Mbah Rengko. Mbah Rengko yang baru tiba di gubuk bersama Mbah Daman dan beberapa orang termasuk Pak Samijo melangkah masuk ke dalam gubuk. Ia terkejut ketika mendapati satu sosok terduduk dengan pakaian kebaya robek dan compang-camping. Di belakangnya terbujur satu sosok mayat masih dengan kafan membungkus serta kapas yang masih menempel di beberapa anggota tubuh mayat perempuan muda itu. Sanira, hentikan perbuatan laknatmu, kembalikan mayat Iroh, bentak Mbah Rengko pada sosok yang duduk meringkuk. Namun sosok perempuan yang dipanggil Sanira tak menjawab. Tapi tiba-tiba ia malah tertawa melengking seolah mengejek. Matanya menatap tajam ke arah Mbah Rengko dan semua orang yang mengelilinginya. Sekali lagi, saya minta dengan baik-baik Sanira, kembalikan mayat Iroh. Kembali Mbah Rengko berkata keras. Tetap saja Sanira diam. Hanya matanya yang masih melotot dan saat itu juga kemarahan penduduk tak terbendung lagi. Tak ada jeritan yang keluar dari mulut Sanira meski pukulan, tendangan dan sabetan senjata tajam menghujami tubuhnya. Anehnya, tak ada luka sedikit pun yang menggores tubuh Sanira. Hanya darah yang keluar dari mulut dan hidungnya serta kain kebaya yang semakin terkoyak. Padahal entah berapa puluh sabetan golok dan sabit yang menghantam tubuhnya. Tapi tak ada luka lecet sedikit pun.
Yang melihat itu pun mundur. Namun sedetik kemudian jeritan Sanira terdengar melolong ketika salah satu dari penduduk menyulutkan obornya tepat di wajah Sanira. Kembali tempat itu riuh dengan teriakan untuk membakar diri Sanira. Beberapa obor yang sudah disiapkan meski teriakan dari Mbah Rengkot terdengar untuk menghentikan aksi penduduk. Tapi tetap saja penduduk merangsek masuk. Setelah berhasil mengambil paksa mayat Iroh dan membawa keluar, gubuk itu dihujani obor-obor milik penduduk. Api semakin membesar, lolongan dan jeritan menyayat dari Sanira menggema seantero persawahan. Ketika api sudah melahap hampir seluruh gubuk, tiba-tiba gemuruh angin besar datang menghampiri kobaran api. Penduduk yang terkejut dan mundur sempat melihat satu kelibatan merah menarik tubuh Sanira dari tengah-tengah kobaran api. Penduduk yang merasa aneh menunggu hingga api padam. Dan benar saja tak ada bangkai tubuh Sanira, hanya abu dan puing-puing bambu yang masih panas serta asap sisa yang masih mengepul. Ada yang menyelamatkan Sanira, ucap Mbah Rengko, membuat semua yang mendengar merasakan perasaan tegang, sebab mereka tahu Sanira bukanlah wanita sembarangan. Setelah meninggalkan bekas gubuk yang terbakar, mereka kembali menguburkan mayat Iroh malam itu juga, yang kemudian mereka jaga bersama-sama hingga matahari menampakkan sinar samarnya. Sudah sebulan lebih sejak kejadian pembakaran gubuk Sanira. Kampung Sumber damai dan tentram. Sebagian penduduk bahkan mungkin sudah melupakan kejadian malam itu. Hingga malam itu, di sebuah ladang pinggiran kampung tampak 5 laki-laki berbadan hitam kekar. Tanpa mengenakan baju terlihat sibuk pada sebuah topong pembakaran batu bata. Kobaran api dari tobong-tobong yang diisi kayu dan bambu menimbulkan bunyi gemeletak bersautan. Serta hawa panas yang membuat kulit tubuh kelimanya bermandikan keringat sampai terlihat mengkilap. Alunan tembang-tembang Jawa bernuansa gending terdengar dari sebuah radio yang menjadi hiburan mereka. Beberapa gelas kopi pun sudah tampak kosong. Hanya sebuah kendi berukuran besar masih terlihat berat dan berisi. Cuaca yang awalnya begitu bersahabat dan mendukung pekerjaan mereka tiba-tiba berubah. Bintang-bintang yang sedari sore menemani mereka kini tak terlihat lagi, berganti awan-awan hitam yang menggumpal dan menutup langit. Kilat-kilat yang mulai bermunculan membuat bingung kelima orang yang tengah membakar batu bata. Mereka tak menyangka jika hujan bakal datang, hingga dengan sigap mereka memasukkan kayu dan bambu yang sudah kering ke dalam bedeng. Belum selesai mereka memasukkan kayu dan bambu, ketika salah satu dari mereka mengambil radio di sebuah meja kayu pinggir jalan. Matanya dikejutkan dengan satu sosok yang terlihat dari kilat-kilat yang menerangi. Ia mengawasi sosok yang berjalan pelan dengan seperti menenteng atau menyeret sesuatu. Sosok itu terus melangkah mendekati bedeng dan kelima orang yang kini sudah berkumpul di dalam bedeng kecil. Itu siapa ya Kang? Malam-malam begini masih keluyuran? Gumam lelaki berambut pelontos yang pertama melihat sosok itu saat mengambil radio. Entahlah, aneh memang. Itu apa juga yang diseret ya? Timpal satu temannya.
Mata mereka tiba-tiba melotot kaget ketika sosok itu kini berhenti dan berdiri di depan bedeng. Mereka menggigil ketakutan tatkala melihat wajah sosok itu hitam gosong ditambah bau anyir dan busuk muncul bersamaan begitu menyengat. Ciut nyali kelima laki-laki itu melihat sebuah parang panjang mengkilat yang diseret tangan kanan sosok perempuan itu. Namun yang lebih membuat mereka ketakutan adalah sosok itu adalah sosok perempuan yang mereka kenal, Sanira. Meski wajahnya sudah hitam gosong, tapi kelima laki-laki itu masih hafal betul dengan kebaya compang-campingnya saat terakhir mereka lihat waktu dikeroyok di dalam gubuk. Kini tubuh kelimanya gemetar melihat sorot mata tajam penuh dendam dari sosok Sanira. Suara tertawa dan seringainya bahkan membuat tulang-tulang mereka seperti dilolosi. Nyai Sanira, ucap mereka hampir bersamaan. Bagus, kalian masih mengenaliku. Saut Sanira sengit dan melotot tajam. Kemudian disusul suara tawa keras yang menggema tepat saat hujan deras turun dengan kilat yang menyambar angin. Suasana semakin mencekam tatkala rintih ampun dan jeritan melolong kesakitan bergantian terdengar dari kelima lelaki yang roboh. Darah mengalir dari sekucur tubuh yang terkena sabetan parang Sanira. Terlebih dari perut yang mengangas sampai membuyarkan isi di dalamnya. Serta leher mereka yang nyaris putus. Hujan yang begitu deras membanjiri bedeng dengan genangan darah. Yang kemudian terbawa mengalir ke segala arah. Tawa keras Sanira semakin melengking panjang. Memecah kesunyian kampung Sumber. Ia berjalan dengan mata menyorot tajam memasuki kampung. Hujan yang tinggal rintik-rintik membuat sesuatu yang diseret kedua tangannya menimbulkan suara gemerasa. Beberapa saat kemudian Sanira berhenti di depan halaman sebuah rumah yang luas. Bayang-bayang sosok Ranggi samar terlihat dengan adanya cahaya obor dan lampu teplok yang tergantung di atas sebuah meja bulat. Teriakannya keras seketika membangunkan penghuni rumah. Mbah Rengko sangat terkejut melihat sosok Sanira telah berdiri di depan rumahnya. Ia tertegun melihat parang panjang dan sebuah karung yang basah dan berwarna merah tergeletak di samping kirinya. Rengko, masih ingat dengan perlakuan kalian padaku? Ucap Sanira dengan sebuah seringan keluar dari mulutnya. Sanira, apa yang kamu lakukan sudah kelewat batas. Hanya untuk sebuah ilmu terkutuk. Saut Mbah Rengko tak kalah sengit. Itu bukan urusanmu, Rengko. Aku tidak pernah mengganggu atau berurusan denganmu. Tapi gara-gara kalian, aku kehilangan kesempatan yang selama bertahun-tahun aku tunggu. Kini kalian harus membayarnya. Ucap Sanira kembali sembari melemparkan karung merah. Para tetangga sekitar rumah Mbah Rengko yang mulai berkumpul karena mendengar keributan seketika terbelalak melihat isi karung yang dilemparkan Sanira. 5 kepala dengan mata melotot keluar dan menggelinding. Kepala-kepala dengan wajah yang mereka kenal semua. Kurang ajar, kini kamu benar-benar iblis Sanira. Bentak Mbah Rengko sembari melangkah mendekati Sanira. Tiba-tiba saja Sanira menjerit ketika Mbah Rengko melemparkan sebuah batu hijau kecil yang tepat mengenai perutnya. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Sanira terduduk dengan mata menatap tajam. Ia mencoba bangkit namun kembali ia harus menjerit ketika Mbah Rengko melemparkan kembali batu kecil hijau. Sanira terlihat geram dengan wajah hitamnya. Di saat ia mencoba bangkit dan bertepatan Mbah Rengko mengeluarkan sebilah keris.
Ketika keris di tangan Mbah Rengko sedikit lagi menusuk jantung Sanira, tiba-tiba sebuah selendang merah menghantam Mbah Rengko hingga terhuyung mundur. Ia terperanjat menatap sosok yang sudah menyelamatkan Sanira. Sosok perempuan berkemben dengan rambut hitam lurus sepinggang tanpa ikat kepala atau mahkota. Selendang merah tampak menggantung di pundaknya setelah tadi sempat menghantam Mbah Rengko. Hanya tatapan dan seringan yang ditujukan dari sosok wanita cantik berselendang merah sebelum menghilang dengan membawa Sanira. Mbah Rengko berjalan ke dalam rumah yang ramai penduduk yang tengah membungkus 5 kepala korban Sanira. Mereka diperintahkan membawanya ke tempat tubuhnya yang sudah bisa ditebak tempatnya. Mbah Rengko merasakan nyeri di dadanya saat duduk sembari melihat penduduk yang beramai-ramai membawa kepala ke arah bedeng. Romo, Sebuah suara kecil dari belakang Mbah Rengko membuatnya sedikit kaget. Seorang remaja putri yang cantik tampak berdiri ragu untuk mendekat ke Mbah Rengko yang ternyata bapaknya sendiri. "Kesini Nduk Sinom," lembut ucapan Mbah Rengko memanggil anak perempuan pertamanya. perempuan berwajah hitam tadi siapa Romo? Tanya gadis kecil itu ketika sudah duduk di samping Mbah Rengko. Mbah Rengko tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. "Dia adalah Sanira. Tapi kini dia sudah menjadi sosok Ranggi. Karena kegagalannya dalam mendapatkan satu ilmu terkutuk, rogoh nyawa. Kelak kamu bakal bertemu langsung dengannya anakku Sinom," terang Mbah Rengko. "Tapi kamu juga harus ingat Duk, jangan pernah berhubungan dengan wanita berselendang merah tadi." Kembali Mbah Rengko menegaskan, putri kecilnya hanya mengangguk tapi dalam ingatannya yang melekat adalah sosok Ranggi. Itulah cerita misteri Ranggi. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Alhamdulillah ya, omahe dhewe wis dadi kari ngenggoni iki. Yo Pak Ne, tapi isine omah yo dipikir lho Pak, koyo spring bed, meja, kursi, lemari, rak piring, lan liyane. Wah, saiki spring bed larang-larang lho Bu. Alah Pak Ne iki, wingi lho Bu RT tuku spring bed nek toko Berkah SR, murah-murah. Lan ono cuci gudang lho Pak Ne, sing tuku spring bed rego 1 juta munggah, entuk gratis lemari kabinet susun papat. Ya, memang benar. Toko Berkah SR cuci gudang akhir tahun. Setiap pembelian spring bed merek American, Marco Polo, LG, Corner akan mendapatkan bonus lemari laci kabinet susun 4 gratis. Segera Anda yang membutuhkan furniture dengan harga termurah di Bojonegoro, datang saja ke Toko Berkah SR, Jalan KHR Muhammad Rosid, depan Pasar Ngumpak Dalem, Dander, Bojonegoro. Tadi pas papa cek gula darah, ternyata gula darah papa udah normal loh. Berkat minum Power Zip nih pastinya. Sama Pak, Mama juga minum Power Zip buat menjaga daya tahan tubuh. Hasilnya sekarang Mama jadi fit terus dan udah nggak pernah sakit-sakitan lagi. Kalau gitu nanti kita beli Power Zip lagi ya Ma. Yang kemasan isi 30 kaplet buat persediaan di rumah ya Ma. Oke Pak, sekarang Papa juga makin perkasa loh setelah minum Power Zip. Benar, Power Zip sebagai solusi untuk kesehatan keluarga Indonesia dengan komposisi 100% herbal seperti jamur agarik, akar maka, dan mengkudu diproses secara higienis oleh pakar herbal Indonesia menghasilkan khasiat yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menstabilkan kadar gula darah, membantu mengurangi resiko dan menghambat pertumbuhan sel kanker, bisa untuk membantu penyembuhan kolesterol, jantung, asam urat, stroke, lambung, ambeien,
miom, tumor, luka bakar, prostat, meningkatkan stamina pria, dan lain-lain. Power Zip dengan kemasan botol isi 30 kaplet, harga Rp160.000. Power Zip sudah BPOM, sertifikat halal dari MUI, SNI, dan sertifikat ISO. Aman dikonsumsi untuk semua usia. Ayo jaga kesehatan dengan kualitas terbaik. Konsumsilah secara rutin setiap hari. Jamu herbal Power Zip. Aturan pakai 3 kali sehari 1 kaplet. Lebih baik dikunyah. Power Zip diproduksi oleh PT Asimas Malang Indonesia. Power Zip, pelopor dahsyatnya jamu herbal Indonesia. Dapatkan ramuan herbal Istana, pupuk organik cair Dokter, OKD, dan Power Sip di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau agen-agen kami di rumah Ibu Hartini, Dusun Betet, Ngunut Dander, di toko Bapak Juari, Desa Plosorjo Dander, di toko Bapak Patmo, Pertigaan Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban, di rumah Ibu Wanti, Perumahan Perhutani Gandek, Temayang, di rumah Mbak Jumeneng, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, dan di rumah Bapak Edi Kripik, depan Lapangan Gandu, Purwo Asri, Kecamatan Sokosewu. Alah, tanduran dipupuk opo kok Panggara modot. Duh Gusti. Kang Parjo, esok-esok turut galengan tak rungono kok sambat dae. Janjane eneng opo to, Kang? Rasa sambat piye to, Lek? Sawangan kae tanduran pari, jagungku kae tak pupuk opo rasa subur. Malahan kae Tegal Kulon kae kacang jabute ya puter kabeh godhonge. Oh alah, Kang. Nek perkara iku gampang. Kaya tanduranku kae lho sawangen. Iso lemu, ijo royo-royo, parine landung-landung, jagonge ya gede-gede, isine kacang ya ngrempyok-ngrempyok, dawa-dawa. Apa meneh kanggo tanduran tembakau, Kang? Iso ngasilno kualitas godhong tembakau sing super lan kualitas sing apik, lan tandurane ya tahan penyakit, Kang. Lembut suwuk nang ndi, Lek? Kok iso kaya ngono iku? Ora usah disuwuk, aku nggawe pupuk organik cair Dokter. Pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso gawe wohe apik gembel, uga tandurane tahan penyakit, Kang. Ngono ya ra kono denane to, Lek. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean koyo pari, jagung, brambang, melon, semongko, timun, kacang tanah, kedele, coklat utawa mbako kurang subur, asile kurang akeh. Ayo gunakake pupuk organik cair Dokter. Dapatkan ramuan herbal Istana, pupuk organik cair Dokter, OKD, dan Power Sip di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau agen-agen kami di rumah Ibu Hartini, Dusun Betet, Ngunut Dander, di toko Bapak Juari, Desa Plosorjo Dander, di toko Bapak Patmo, Pertigaan Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban, di rumah Ibu Wanti, Perumahan Perhutani Gandek, Temayang, di rumah Mbak Jumeneng, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, dan di rumah Bapak Edi Kripik, depan Lapangan Gandu, Purwo Asri, Kecamatan Sokosewu. Gelar tinju OKD memasuki ronde kelima. Iya, sementara serangan bertubi-tubi dari OKD. Buka terus. Tahan lebih lama. Yang kenceng. Iya, yang kuat dong. Lebih bertenaga. Dan keras sekali pukulannya. Dorong. Dan masih kuat sampai ronde kelima. Aduh, tanjakannya kuat banget. Pukulannya bikin KO. Ya, pemenangnya adalah OKD. Kuat tempur sampai 5 ronde. Loyo kurang keras, kurang durasi lama, atau ukuran kurang panjang. Biar tetap oke, pakai OKD. Cara pakai, dioleskan tipis merata. Tunggu 10 hingga 15 menit. Bila sampai bersih, pertandingan segera dimulai. OKD mengatur durasi hingga 5 ronde.
Dapatkan ramuan herbal istana, pupuk organik cair Dokter, OKD, dan Powersip di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau agen-agen kami di rumah Ibu Hartini, Dusun Betep, Ngunut Dander, di toko Bapak Juari, Desa Plosorjo Dander, di toko Bapak Patmo, Pertigaan Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban, di rumah Ibu Wanti, Perumahan Perhutani Gandek Temayang, di rumah Mbak Jumeneng, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, dan di rumah Bapak Edi Kripik, depan Lapangan Gandu, Purwo Asri, Kecamatan Sokosewu. Kembali tim Jimat bersama Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres malam hari ini sudah bersama saya, Ki Banwasmoro, juga tentunya bersama Master Soleh. Masuk di sesi kedua, sesi penerawangan, dan jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Tentunya juga saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang lagi menyaksikan live streaming di channel YouTube-nya Radio Istana FM Bojonegoro. Jangan lupa subscribe, kemudian like, dan bagikan kepada seluruh jimatres-jimatres antero Nusantara. Nica, jimatres yang dari kawasan Taiwan. Terima kasih, salam jimatres konco-konco, jimatres-jimatres yang dari Taiwan, yang ada di Hong Kong, kemudian yang dari Suriname. Malam hari ini sudah bersama tim Jimat tentunya. Malam ini tentunya juga terima kasih untuk jimatres dari Cindy Ayu yang ada di Malang. Kemudian dari Rembang, Syauki Aham, terima kasih. Salam jimatres untuk Anda. Kembali saya bersama Master Soleh. Baik Master Soleh, kita sudah masuk di jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. 2 jam lagi kita sudah akan meninggalkan tahun 2020. Nah, sejauh mana misteri yang Anda rasakan di larut malam ini, Master Soleh? Ya, semakin malam di pergantian tahun ini itu memang luar biasa. Tetapi malam ini tiba-tiba muncul sesosok yang makhluk astral sangat liar sekali. Nah, setelah saya temui tadi saat break, ternyata itu dari seseorang yang ingin ikut campur di malam pergantian tahun ini, Kiban. Dan ini luar biasa sekali energi negatifnya. Itu sejenis makhluk apa itu? Itu sejenis kodam. Kodam seseorang yang memang digerakkan untuk sesuatu keperluan khusus di malam ini, Kiban. Iya. Jadi memang itu diperuntukkan untuk seseorang atau mungkin hanya yang namanya ritual gitu, Master? Ya, diperuntukkan untuk seseorang saja, Kiban. Iya, baik. Apakah masih ada hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, Master? Nah, itu. Kebanyakan seseorang itu memang karena karena hal-hal tertentu mereka mau menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang memang saya sebut keji sekali. Ya memang, memang hal-hal seperti itu memang masih dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, Master ya. Ya. Baik, terima kasih jimatres yang sudah live chat. Ini terima kasih untuk jimatres yang dari kawasan mana ini. Terima kasih Patian Widang, ada Nur Halimah. Salam jimatres untuk Anda.
kemudian juga Jimatres Eko yang ada di Tulungagung. Salam Jimatres juga untuk Wahyu Purnomo yang ada di Gresik. Baik Master, kita masuk lagi di sesi penerawangan. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu di 081 130 81095. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum Mas Jo. Ya. Assalamualaikum Mas Jo. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Halo. 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 Ya, ternyata tidak mendengarkan. Kita sapa kembali untuk yang lain di nomor 081 130 81095. Saya sudah memberikan informasi kepada Anda kalau telepon jangan melalui WA ya. Telepon aja di nomor biasa. Ya. Mohon maaf nanti kalau Anda terblokir gitu ya. Terima kasih. Untuk yang lain silakan di 081 130 81095. Bagi Jimatres yang ingin tentunya telepon bisa di nomor telepon 081 130 81095. Sampaikan permasalahan misteri Anda kepada Master Soleh malam ini. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Agung di Desa Padang, Kecamatan Trucuk. Baik, Agung, langsung pada Master Soleh. Silahkan. Assalamualaikum, Master Soleh. Waalaikumsalam, silahkan. Ya, Master. Jadi, gini ceritanya. Saya kan sebelum almarhumah ibu saya meninggal, saya tinggal di sebuah rumah. Nah, kemudian setelah almarhumah ibu saya meninggal, saya pindah dengan bapak saya dan adik saya ke rumah kakak saya. Jadi rumah yang sebelumnya itu kosong. Nah, yang saya tanyakan, cerita dari Pak D dan tetangga-tetangga sebelah yang rumahnya kosong itu, katanya pernah didengerin orang nangis. Terus ada yang dengar orang seperti orang mandi. Itu, Master. Ya, yang ditanyakan? Nah, itu apakah makhluk astral atau cuman halusinasi? Rumah kosongnya itu sudah berapa lama? Sudah sekitar 3 tahun, Mas. Sudah 3 tahun ya? Ya. Tidak pernah disambangi atau dibersihkan atau? Ya, kadang-kadang dibersihkan, Master. Karena itu desa juga. Masnya sendiri pernah mengalami fenomena tersebut, penampakan? Kalau saya, alhamdulillah tidak, Master. Jadi hanya tetangga saja ya? Iya, tetangga sekeliling rumah tersebut. Ya, baik. Oke. Jangan ditutup teleponnya Agung, lebih baik Anda berdiam diri, membantu kelancaran Master Soleh untuk menerawang. Seberapa jauh sisi misteri yang Anda tanyakan tadi, apakah memang itu benar misteri makhluk astral, atau mungkin hanya halusinasi Anda, hanya halusinasi dari tetangga Anda. Nah, silakan Master, mulai diterawang. Mas Agung? Iya, Master. Setelah saya telusuri dengan menggunakan energi di situ, makhluk gaib itu ternyata benar. Itu adalah ulah makhluk gaib, yaitu sesosok gendruwo. Tetapi bukan bertempat tinggal di rumah tersebut. Setelah saya telusuri lagi ke jauh ke barat, ternyata gendruwo tersebut ada di pohon kedondong di barat.
Dan untuk yang fenomena-fenomena di rumah kosong tadi itu memang benar, ia hanya mampir saja, Mas. Oh iya, Mas. Gitu ya, Mas? Oh iya. Berarti genderuwonya itu tinggalnya di agak ke barat gitu ya, Mas? Iya, benar. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih Mas Agung. Ya, sama-sama. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Padang. Terima kasih. Salam Cimatres untuk Anda. Kita sapa kembali untuk Cimatres yang lain. Silakan. Saya minta untuk jangan telepon melalui WA. Jadi langsung telepon saja di nomor 081 130 810 95. Ya memang agak sedikit sulit ya untuk bisa bergabung karena banyaknya yang ingin telepon ya. Jadi bagi Anda sabar ya yang ingin telepon, Anda bisa langsung masuk di layanan telepon kita 081 130 810 95 ya. Bagi Anda yang ingin tanya kepada Master Soleh malam hari ini yang sudah bersama kita. Halo, selamat malam. Ya, halo. Volume radionya bisa dikecilkan sedikit. Volume radionya bisa dikecilkan sedikit. Volume radionya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Volume radionya bisa dikecilkan sedikit. Oh iya, ini Ya. mau tanya ini Mas. Ini dari Gresik sih. Namanya Untuk rumah yang di rumahku yang di Gresik itu sering ada gangguan-gangguan pelan Mas, gitu sih. pelan, santai Mas, santai, santai. Soalnya Santai. rumahnya besar cuma yang nempati cuma Pelan, 2 orang atau sama santai, ibuku gitu. pelan, santai, pelan, santai. Namanya siapa? Alamatnya mana? Permasalahannya apa? Langsung sampaikan. Oh namanya Rio Mas Rio. Alamatnya di Gresik, Desa Sirnobyo, Benjeng. Oke, langsung sampaikan permasalahannya. Di rumahnya sih sering ada gangguan-gangguan gitu, kayak suara, kadang-kadang itu bulu kuduk itu tiba-tiba berdiri sendiri gitu sih. Terus di depan rumah itu emang ada sumur, katanya tetangga-tetangga di situ. Terus apalagi bisa diceritakan? Ya itu sih yang sering. Ada anak kecil, katanya ibu saya sih ada anak kecil gitu, sering dilihatin anak kecil gitu. Di area sumur tersebut ya anak kecilnya? Di area sumur iya. Sumurnya pas di depan rumah? Iya betul, di depan rumah. Itu sumur apa? Yang besar itu atau hanya pompa itu? Gimana? Sumur besar apa sumur pompa? Sumur besar sih, sumur kayak bis gitu. Masih aktif digunakan? Enggak, ditutup aja sih. Ya, baik. Oke. Kalau yang aktif yang belakang. Baik. Mas Rio yang ada di Benjeng Gresik, jangan ditutup teleponnya. Lebih baik berdiam diri, membantu kelancaran Master Soleh untuk menerawang. Master Soleh akan menelusuri ke rumah Anda di Benjeng Gresik. Dari apa yang sudah Anda sampaikan tadi, betul ada makhluk astralnya, gangguan-gangguan gaib, atau mungkin itu hanya halusinasi Anda sendiri. Untuk itu Master Soleh, silahkan mulai diterawang. Iya, Pak. Itu sebenarnya setelah saya telusuri sampai berkeliling ke rumahnya Bapak, itu halusinasi, Pak.
Ya, tapi di area sumur itu ada istilahnya energi niat dari seseorang yang membuat sumur tersebut, Pak. Jadi niat membuat seseorang yang punya niat membuat sumur tersebut, seseorang tersebut sudah meninggal. Jadi sumurnya itu tidak digunakan lagi, seolah-olah ada penampakan di situ, Bapak. Oh, itu yang meninggal itu seseorang. Itu kan bapaknya saya kan udah meninggal. Ya, saran saya kalau sumurnya memang airnya bisa digunakan, dimanfaatkan, lebih baik sumurnya dimanfaatkan, Bapak, meskipun tidak sesering mungkin. Ya, begitu ya, Bapak. Baik. Terima kasih Mas Rio yang dari Benceng Gresik. Matur suwun, salam Jimatres untuk Anda bersama keluarga. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rasoleh tadi bisa membantu Anda mengenai hal yang sudah Anda tanyakan tadi. Nah, tentunya juga apa yang sudah disampaikan tadi bisa memperjelas selama ini rasa penasaran dari Mas Rio bersama keluarga. Silakan untuk yang lain, masih saya buka lebar-lebar bagi para Jimatres di seluruh Nusantara yang ingin telepon. Silakan di nomor telepon kami 081 130 81095. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi dengan Mas Rasoleh bisa datang ke Radio Istana FM, ya bisa datang ke studio Radio Istana FM di Jalan Mungin City nomor 126 Kota Bojonegoro, dan tentunya juga buka prakteknya pada hari Rabu dan hari Kamis jam 9 pagi sampai 4 sore. Kita sapa kembali untuk Jimatres yang lain. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Alvin di Gayam, Bojonegoro. Baik, Alvin, langsung kepada Mas Rasoleh. Silakan. Assalamualaikum, Mas Ar. Waalaikumsalam, silakan. Ya, gini, kan mas saya tidur di rumah saya. Itu mimpi dicekik anak kecil 2 kali. Terus yang kedua, rumah teman saya kan depan rumahnya ada sekolahan itu. Katanya ada penampakan apa gitu. Ya gitu doang, Mas Ar. Yang jelas ada penampakan apa? Maksudnya wujudnya apa? Wujud api sama orang hitam gitu. Wujud api sama orang hitam ya? Iya, Mas Ar. Yang di sekolahannya? Iya. Ya, baik. Oke. Jangan ditutup teleponnya. Mas Alvin lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menerawang. Silakan Master untuk mulai diterawang. Mas? Ya. Untuk pertanyaan yang pertama tentang mimpi kakaknya, ya. Itu setelah saya deteksi ke sana, itu bukan ulah makhluk gaib, tetapi setelah jauh saya telusuri, ternyata masnya atau kakaknya itu 5 tahun yang lalu, itu pernah menyakiti seseorang maupun itu secara sengaja ataupun tidak. Iya. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua, itu halusinasi.
itu tidak ada sekitaran situ, yaitu berpenghuni makhluk gaib. Ada tapi arah timur sangat jauh. Iya, Master. Ya, begitu ya. Iya. Oke. Makasih, Master. Terima kasih Alvin. Salam Cimatres untuk Anda dari Gayam. Matur suwun. Dan bagi Cimatres mungkin Anda yang kepingin punya baju kebesaran Cimat atau mungkin kepingin kaos Cimat, gelang aktivasi atau mungkin juga kepingin Raja Sulaiman, Anda bisa datang ke Radio Istana FM. Kemudian juga Anda bisa telepon di nomor 0852 338 31337. Nanti akan kita kirim ke tempat Anda tentunya, para Cimatres yang ingin mendapatkan kaos Cimat yang sudah diaktifasi, kemudian juga baju Cimat, gelang aktivasi, atau mungkin juga Raja Sulaiman. Anda bisa dapatkan di Radio Istana FM Bojonegoro. Salam Cimatres untuk Anda. Silakan yang ingin telepon kembali di nomor 081 130 81095. Sudah ada kembali, saya terima. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Anto di Tingkis. Tingkis, Kecamatan Singgahan. Betul. Ya, silakan Anto, langsung kepada Master Soleh, monggo. Yes, terima kasih, Master. Ini malam Jumat, 3 Jumat yang lalu, ada pas jaga itu di depan rumah. Di sebelahnya itu ada sungai. Nah, dengeran suara anak-anak kecil yang ramai. Itu suara halusinasi orangnya atau memang beneran? Itu, Master. Ramainya itu suaranya seperti apa? Anak kecil ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa ya? Banyak ya? Iya, iya. Itu saja yang ditanyakan? Iya, betul, Mister. Ya, baik. Baik. Jangan ditutup teleponnya, akan ditelusuri dengan penerawan oleh Master Soleh. Silakan Master, mulai diterawang. Ya, Mas. Iya, Master. Itu memang benar, Mas. Itu adalah anak-anak kecil, itu ada 8. Bisa dipindahkan, Master. Nah, tempatnya itu sebenarnya bukan di situ. Itu lain ya? Ya, lain itu di barat. Ya, arah sungai itu di barat. Nah, itu di bawahnya air itu ada sebuah kayak sumur. Tanah ngerong, ya benar, itu banyak sekali. Kalau musim kemarau itu kelihatan. Oh iya, Master. Ya. Paham saya. Ya, itu ya, Mas ya. Iya. Terima kasih, Master. Baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Cimatres yang ada di kawasan Tingkis, Kecamatan Singgatuban. Baik, silakan untuk yang lain di nomor 081 130 81095 bagi Cimatres dimanapun Anda berada. Sebagai kita tentunya sesama Cimatres, ya bagi Anda semua yang tentunya ingin live chat, silakan untuk live chat sebutkan nama, kemudian juga alamat Anda. Nanti kita akan absen satu persatu bagi para Cimatres yang tentunya ingin di absen pada malam hari ini. Sudah saya sering kali sampaikan bahwasanya saya tidak menerima telepon melalui WA, ya. Saya tidak menerima telepon melalui WA. Dan bagi Cimatres dimanapun Anda berada, Anda sebutkan nama, kemudian alamat, kemudian juga jangan sampai berkata-kata dengan kotor dan lain sebagainya yang sopan. Karena apa, kita sebagai warga negara Indonesia khususnya Pulau Jawa ini sudah ada rasa sopan santunnya kepada sesama. Jadi kalau Anda ingin komentar
gunakanlah kata-kata yang bijak dan kata yang baik. Kita sapa kembali untuk Jimatres yang lain. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Imam Ahmad di Kalimantan Tengah. Imam Ahmad yang ada di Kalimantan Tengah ya. Anda menyaksikan live streaming malam hari ini. Langsung sampaikan permasalahan Anda. Kalimantan Tengahnya mana bisa Anda jelaskan? Langsung nanti akan diterawang oleh Master Soleh. Monggo. Begini, Master, saya ingin menanyakan di daerah saya di Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Dusun Butuh Kidul. Saya ingin menanyakan itu dari cerita teman deh. Kemarin sewaktu pulang ke Jawa, ada teman bercerita di antara jalan penghubung desa itu ada sosok binatang kuda setiap malam katanya sih. Yang saya ingin tanyakan, apakah itu benar? Ada kenyataannya atau hanya cerita belaka dari teman saya? Temannya yang melihat itu juga merantau apa di rumah tersebut, di rumah sini, Bojonegoro? Sekarang lagi merantau ke Jakarta. Baik, ya. Oke. Jangan ditutup teleponnya yang ada di Kalimantan Tengah. Lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menerawang. Silakan Master, mulai diterawang. Ya, Mas, saya jelaskan langsung. Fenomena yang dialami oleh temannya Mas tadi, yaitu melihat sesosok kuda. Itu benar kuda, tetapi tempatnya bukan di situ. Yaitu itu dari daerah lain mengikut temannya Mas. Nah, waktu di tempat itu kuda itu sudah lari, bertepatan temannya itu melihat. Dan saya tadi juga bertemu sosok kuda tersebut, yaitu benar kuda, tetapi kakinya satu. Energinya luar biasa sekali sampai menggetarkan sini untuk kuda tadi. Itu ya, Mas? Berwarna putih ya, Master? Gimana? Kulitnya putih ya? Iya, benar. Itu emang gimana ya, Master? Itu hanya mengikut saja, Mas. Memang awalnya dari situ atau? Bukan dari situ, itu dari daerah lain. Ya. Terima kasih, Master. Ya. Baik, terima kasih Mas Ahmad yang ada di Kalimantan Tengah. Salam Jimatres untuk Anda. Jimatres dimanapun Anda berada, Jimat spesial malam tahun baru ini akan hadir 2 kali 2 live streaming.
Nanti di sesi pertama sebelum pukul 00:00 ya, kita off sebentar untuk live streamingnya. Nanti kita lanjutkan lagi di pukul 00:15 ya, setelah tahun baru 2021. Bagi Jimatres dimanapun Anda berada, tetap stay tune di 95 FM. Kemudian juga Anda yang lagi menyaksikan live streaming, jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada kita. Yang belum subscribe, kemudian like dan share, bagikan pada seluruh Jimatres dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Jimatres yang ada di kawasan Sutikno, Ngapus, Sugiwaras, kemudian Ardi Prabowo Cendono Padangan, kemudian juga Muhammad Trio Pandan Toyo Temayang, kemudian Krishna Sadiwa Klangon, salam Jimatres. Muhammad Ilzam Lubis zaman di Pondok Pesantren Al Muhammad Cepu Blora. Ini kemudian Reni Maulana Putri Maindu Montong Tuban, salam Jimatres untuk Anda. Kita sapa kembali untuk Jimatres Siti Umi Nadifa yang ada di Lumajang. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Yang punya nomor 0823 Halo. 1083 9443. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Selamat malam. Dengan siapa di mana? Kakak saya ini sakit. Katanya tuh kena guna-guna. Awalannya itu katanya kena apa itu? Duri pas di sawah. Ini dari siapa? Di mana? Di Rembang. Namanya siapa? Mbak Iva. Mbak Iva. Anda namanya siapa, Mbak? Mbak Mbak Iva. Iva. Rembangnya mana, Mbak? Mbaknya di rumah sakit Saleh. Saleh, ya. Mbak Iva bisa cerita secara detail ya bagaimana kronologi atau mungkin permasalahannya dari Mbak Iva. Silahkan secara detail Mbak, pelan-pelan dari awal sampai akhir dijelaskan kepada kami. Silahkan Mbak Iva. Pertama itu kan kakek saya pergi ke sawah ya. Terus pas pulang itu ada duri, nggak tahu kenapa, terus kena di kakinya. Terus pas pulang itu di rumah itu tiba-tiba tenggorokannya itu sakit gitu. Nggak bisa ngomong, kalau ngomong itu susah. Lehernya itu kaku. Terus pas makan itu katanya sakit gitu lewat di tenggorokan. Sekarang udah ada di rumah sakit. Kakaknya sekarang di rumah sakit ya? Kakeknya sekarang di rumah sakit ya? Iya. Nama kakeknya siapa? Suraji. Suraji. Iya. Yang ditanyakan tentang kesehatan tadi ya? Iya. Apakah ada yang lain ditanyakan? Itu kena guna-guna atau gimana? Ya, cukup itu yang ditanyakan? Iya. Ya, baik. Oke, Mbak Iva, jangan ditutup teleponnya Mbak Iva. Ya. Kita akan bantu, ya. Kita akan bantu sebisa kita, sekuat tenaga kita untuk membantu kakek Anda. Itu benar ada guna-guna, ada sisi gaibnya atau tidak, ya penyakitnya. Namun jangan ditutup teleponnya. Kita akan telusuri dengan penerawan Mbak Iva. Jangan ditutup teleponnya. Lebih baik Anda berdiam diri, membantu kelancaran Master Soleh untuk menerawang. Baca Al-Fatihah, Mbak ya. Baca Al-Fatihah Mbak Iva bersama keluarga. Kalau bisa baca Al-Fatihah. Kita mulai di Terawang.
Mbak Iva. Iya. Tadi saya hanya melihat saja ya atau menerawang, itu memang benar ada indikasi si kakeknya itu menginjak sesuatu, yaitu kalau orang Jawa namanya tumbal. Tumbal. Iya. Apakah bersedia kakeknya saya obatin dari sini? Iya. Kibanus, saya butuh waktu beberapa menit Ya. untuk mengobati. Bantu Baik. doa, Mbak ya. Iya. Karena memang jarak jauh itu berbeda dengan datang langsung. Butuh energi yang sangat besar. Ya. Sambil berdoa Mbak Iva ya. Berdoa Mbak ya. Bersama keluarga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ya. Ya, Mbak Iva. Ya. Benar kata Mbak Iva, ternyata kakeknya itu menginjak seperti duri ya. Iya. Itu sebenarnya bukan duri. Ya, ini sudah saya tarik ke sini, yaitu berbentuk seperti lempengan kuningan ya. Apa itu Mas? Ini kurang tahu seperti, tapi ini bahan kuningan. Energinya luar biasa. Ini yang diinjak oleh kakek Mbak Iva tadi. Itu sejenis apa itu? Ini jenis istilahnya tumbal, tetapi tumbal ini memang sangat negatif sekali. Jadi saat diinjak oleh seseorang itu berefek ya sakit seperti tadi. Ya, Anda menyaksikan YouTube apa tidak ini Mbak Iva? Tidak. Nah, sayang sekali ini ditarik ini di studio ya, tumbalnya ditarik di studio oleh Master Soleh. Ini kalau Anda menyaksikan YouTube pasti tahu. Kira-kira bisa sembuh tidak? Nah, kalau masalah kesembuhan itu bukan saya ya yang menentukan, tapi Tuhan. Tapi ini alhamdulillah sudah saya tarik yang menginjak, yang diinjak kakeknya tadi. Ini luar biasa energinya. Ya, itu sejenis lempengan. Ya. Benda-benda apa? Berkarat apa tidak itu, Master? Ini berkarat. Berarti Tapi, udah lama itu. Ya, udah sangat lama sekali. Itu benar kata Mbak Eva. Ternyata di sini ada apa? Lancipnya seperti duri ya. Itu memang benar sekali. Alhamdulillah. Jadi efek apa gaibnya ini insya Allah sudah hilang. Jadi tinggal merawat efek fisiknya saja Mbak ya. Ya, bisa disaksikan lewat YouTube. Ini bendanya ditarik di studio oleh Master Soleh yang diinjak oleh kakek Anda tadi ini Mbak Iva. Ya. Kalau Anda menyaksikan YouTube pasti tahu. Ini dipegang oleh Master Soleh. Ya tadi sudah ditarik ya ke studio. Anda bisa lihat di YouTube. Ya, ini sejenis apa itu bisa lempengan dan itu ada lancipnya seperti duri. Bisa melukai orang yang menginjak itu ya. Itu bisa dijelaskan mungkin berapa tahun saja atau mungkin barang lawas atau bagaimana itu, Master? Ini sangat lawas atau lama sekali ini gimana? Nampaknya kan ada karat-karatnya memang benda yang dari nenek-nenek moyang yang memasang. Jika diinjak oleh seseorang, tapi untungnya kakeknya ini masih kuat. Ya. Ini ada kejadian kalau tidak yang membuatnya tidak bisa istilahnya menarik atau membubarkan hal-hal itu. Baik. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Mbak Iva, Master? Ya, untuk Mbak Iva ini masalah gaibnya ini spesial pergantian tahun baru ya. Jadi saya akan bantu langsung permasalahan setiap jimates yang telepon. Seperti masalah kakeknya ini, insya Allah untuk masalah gaibnya itu sudah tidak ada.
tinggal efek fisiknya, ya. Tinggal Ya. efek fisiknya. Untuk masalah kesembuhan itu masalah Tuhan yang memberinya. Gitu. Ini Mbak energinya Iva. luar biasa sekali, Pak. Ya. Mbak Iva, terima kasih Mbak Iva. Ya, baik. Anda istirahat dulu, Master Soleh. Ya, Ya, baik. istirahat dulu supaya tenaga Anda pulih kembali untuk melanjutkan di sesi selanjutnya nih. Baik, mohon maaf Master Soleh lagi agak sedikit ada gangguan karena tadi menarik tumbal yang diinjak oleh kakek Mbak Iva yang ada di Sale Rembang. Sudah didatangkan di radio, tadi alhamdulillah bisa menariknya jauh dari Sale berupa bisa dikatakan lempengan tumbal. Ini berkarat dan ini sudah lama sekali. Dan ini memang perlu penanganan khusus Mbak Iva ya untuk kakek Anda. Mungkin Anda ingin langsung datang ke radio bersama Master Soleh juga boleh pada hari Rabu dan Kamis ya jam 9 pagi sampai 4 sore. Anda yang lagi menyaksikan YouTube tadi pasti tahu ya penarikan benda bisa dikatakan tumbal ya oleh Master Soleh tadi sudah ditarik. Mungkin Anda punya permasalahan lain karena malam hari ini adalah spesial. Malam ini adalah spesial malam tahun baru. Jadi tentang apapun akan kita tangani secara langsung via telepon ya. Jadi Anda punya permasalahan apapun nanti kita akan langsung tangani baik itu penyakit atau mungkin yang lain ya. Master Soleh akan memulihkan tenaga dulu nanti dilanjutkan di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana. Jimat malam hari ini hadir sampai nanti jam 2 pagi ya. Spesial tahun baru 2021. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Masrullah Fakih dengan judul Rokoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat Ki Banu Asmoro. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah berukuran sedang, berdinding papan dan beralaskan tanah. Penerangan lampu-lampu petromak di ruang depan dan belakang. Sebuah meja panjang di ruang tamu yang lumayan luas. Dan di atas, ya terlihat kain-kain jari batik menutupi sesosok mayat wanita. Wanita muda. Sekitar 3 jam lalu meninggal karena sakit yang lama dideritanya. Di sisi kanan dan kiri terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca beberapa perempuan berkerudung hitam. Sedang di belakang rumah, 2 orang laki-laki sedang berbicara serius dengan seorang laki-laki tua dengan ikat kepala hitam. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sebaiknya Narsih dikuburkan di tanahmu sendiri, biar lebih aman. Ucap laki-laki tua berikat kepala hitam. Tapi saya tak punya tanah sendiri yang di dekat rumah, Mbah. Jawab laki-laki yang memakai kopiah hitam lusuh yang ternyata ayah dari Narsih, wanita yang baru meninggal.
Ini yang menyulitkan, ini. Ucap laki-laki yang dari tadi hanya diam mendengarkan. Ya sudah, begini saja. Kuburkan di tanah makam tapi cari tempat di tengah-tengah. Dan tetap harus dijaga sampai 40 hari. Tegas Mbah Rekso yang disepuhkan di desa itu. Di samping Mbah Rekso dikenal sebagai sesepuh, beliau juga dikenal dengan ilmu-ilmu kejawinya. Sehingga masyarakat di desa itu segen dan menaruh hormat pada Mbah Rekso. Hari berganti pagi, prosesi mensucikan jenazah Narsih rampung. Penggalian liang lahat yang letaknya hampir di tengah-tengah tanah makam umum juga sudah selesai. Beberapa penduduk yang ikut dalam penggalian tampak duduk-duduk menanti jenazah datang. Dengar-dengar kuburan Narsih ini akan dijaga sampai 40 hari ya Kang? Tanya seorang penduduk yang tangannya sibuk meracik tembakau dan cengkeh untuk dijadikan rokok. Ya harus, kalau enggak wah bahaya. Saut temannya yang duduk di sebelahnya seraya menuangkan kopi dari teko ke dalam gelas. Nah, memang bahayanya kenapa Kang? Kembali satu temannya bertanya dengan mimik wajah heran. Ya nggak tahu pastinya. Cuma kata Mbah Rekso begitu. Jadi yang tahu ya Mbah Rekso. Jawab temannya tadi sambil meneguk kopi yang sudah hangat. Baru saja mereka terdiam, mata mereka melihat iring-iringan orang yang berjalan dengan keranda yang dipikul 4 orang laki-laki. Salah satu dari pengiring menaburkan bunga-bunga di sepanjang jalan yang dilalui. Isak tangis keluarga Narsih yang ikut mengiring tepat di belakang keranda menambah suasana duka. Setelah melewati beberapa kuburan, sampailah keranda jenazah yang dipikul diletakkan samping liang lahat yang akan menjadi rumah terakhir bagi Narsih. Azan berkumandang setelah penutup keranda dibuka. Terbujur kaku jenazah Narsih dengan kain putih membalutnya. Wajah pucat dengan beberapa kapas menempel pada bagian-bagian wajah, serta beberapa tali yang mengikat dari ujung kaki sampai atas kepala. Sampai tiba saat jenazah Narsih dimasukkan ke liang lahat, terdengar tangisan-tangisan dari keluarga Narsih yang sepertinya tak rela kehilangan Narsih. Salatana, komata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang kantor nama sini. Setelah selesai jenazah diletakkan dan iqomah terdengar, papan juga terpasang rapi hingga menutup mayat Narsih. Tanah-tanah galian diurukkan kembali hingga menutup dan membuat gundukan. Doa-doa mengiringi proses akhir pemakaman Narsih. Isak tangis masih terdengar ketika langkah kaki para pelayat meninggalkan kuburan Narsih. Namun para pelayat tak menyadari bahwa di sudut ujung tanah makam, di samping pohon lego yang besar, sepasang mata mengawasi semua prosesi pemakaman. Seorang laki-laki setengah baya berperawakan kurus tinggi serta kulit hitam tersenyum sendiri melihat para pelayat yang sudah meninggalkan tanah kuburan di mana Narsih dimakamkan.
Akhirnya yang kutunggu-tunggu dan kucari sekian lama, kini ada di depan mataku. Ucapnya lirih disertai senyum sinis tersungging di bibirnya yang kecoklatan. Langit sore tiba-tiba gelap. Awan-awan hitam seolah berkejaran. Angin tertiup kencang, kilat-kilat pun saling bermunculan. Ayo cepat, keburu hujan nanti, teriak Inal, salah satu yang ditugaskan menjaga kuburan Narsih pada Tono dan Sugeng. Mereka bertiga membuat tenda dari papan sebagai alas dan terpal sebagai penutup. Angin kencang sedikit membuat kerepotan mereka bertiga. Ditambah suasana yang mulai gelap. Kilat dan petir bergantian membuat mereka mulai gugup. Sampai akhirnya tenda pun terpasang dan mereka bertiga pulang. Hujan turun begitu deras. Langit Singosari hampir merata menjatuhkan air hujan. Hawa dingin mulai menusuk, membuat hampir seluruh masyarakat desa itu malas untuk keluar rumah. Namun tidak untuk tiga laki-laki yang berumur 30 tahunan. Mereka harus menjaga kuburan Narsih. Mereka telah sanggup dengan bayaran yang telah disepakati selama 40 hari. Hujan telah reda. Namun gerimis kecil masih terasa ditambah angin malam yang membuat semakin dingin tak membuat ketiganya mundur. Bermodalkan lampu petromak mereka bertiga berjalan menyusuri jalan desa yang sepi dan gelap. Hanya suara-suara binatang kecil yang terdengar. Jalanan yang becek kadang yang membuat mereka bertiga harus lambat berjalan. Sampai di sebuah rumah yang terang dan terdapat beberapa orang sedang duduk, mereka berhenti. Tak lama kemudian muncul ibu-ibu yang membawa tremos dan bungkusan-bungkusan dari daun pisang. Rumah itu adalah rumah orang tua Narsih yang baru saja mengadakan acara kirim doa. Kalian bertiga harus benar-benar menjaganya. Jangan sampai kalian lengah. Karena kuburan Narsih pasti diincar banyak orang. Ingat, kalau ada apa-apa kabari saya langsung. Ucap Mbah Rekso dengan tegas dan wajah tegang saat menghampiri Inal, Tono dan Sugeng. Ketiganya hanya menunduk dan mengangguk pelan. Setelah menerima bekal, ketiganya berpamitan dan berjalan menuju tenda yang sudah mereka buat sore tadi. Tenda dengan atap terpal hijau terletak di belakang pintu masuk makam umum. Gelap malam dan hawa dingin yang menusuk, suasana tanah kuburan yang menyeramkan tentunya tak membuat ciut nyali mereka. Sesampainya mereka di tenda, Inal langsung menggantung lampu petromak, sedangkan Sugeng dan Tono bermodalkan senter dengan 3 batu baterai di tangan, langsung berjalan menuju makam Narsih. Mereka memastikan bahwa makam Narsih masih aman. Gundukan tanah basah dan bunga-bunga yang sudah lengket dengan tanah masih utuh. Setelah memastikan Tono dan Sugeng kembali ke tenda yang sudah ada Inal di dalamnya, 3 gelas kopi telah Inal tuangkan dan beberapa makanan olahan dari singkong digelar beralaskan daun pisang. Gimana Ton, aman? Tanya Inal ketika Tono masuk duluan ke dalam tenda. Aman Nal, masih utuh. Jawab Tono yang seumuran Inal. Tangannya mengambil gelas dan meminum kopi hitam yang mereka bawa dari rumah Pak Widi orang tua Narsih. Hal yang sama juga dilakukan Sugeng yang baru saja masuk tenda. Kenapa toh kok makam Narsih harus dijaga? Tono yang tak mengerti menanyakan tujuan pekerjaannya mereka. Supaya tidak digali orang dan diambil sesuatu dari jenazah Narsih. Jawab Sugeng yang paling tua di antara Inal dan Tono. Maksudnya gimana toh Kang? Gak paham aku. Kembali Tono bertanya yang belum puas dengan jawaban Sugeng. Gini loh,
Narsih itu perawan bungsu yang meninggalnya tepat malam Jumat Kliwon, yang paling dicari oleh penganut ilmu-ilmu hitam karena... Penjelasan Sugeng terhenti ketika telinganya mendengar sesuatu di balik pintu masuk makam umum yang hanya berjarak beberapa meter dari tenda mereka. Jangan didekati, larang Sugeng ketika ia lihat Inal akan beranjak mendekati pintu gerbang. Suara dengusan dan geraman terdengar jelas dari balik gerbang. Kenapa, Kang? Tanya Tono dengan lirih. Biarkan dulu. Aku takut itu pancingan agar kita meninggalkan kuburan Narsih. Kamu ingatkan pesan Barekso. Jelas Sugeng pada Tono. Tono dan Inal mulai tegang. Mereka berdua mulai merasakan suasana yang mencekam. Berbeda dengan Sugeng yang terlihat biasa saja. Sugeng memang pemberani sebab dia banyak belajar dari Mbah Rekso. Malam terus bergulir hingga sayup-sayup suara tahrim terdengar, menandakan waktu subuh hampir tiba. Hanya Sugeng yang tak terlelap semenit pun di malam pertama mereka berjaga. Dari surau kecil yang letaknya paling dekat dengan tanah kuburan dibanding masjid, suara adzan subuh terdengar yang dikumandangkan suara tua, dan terlihat hanya beberapa kelintir saja yang ikut menunaikan sholat subuh berjamaah. 3 sekawan sang penjaga kuburan Narsih beranjak pulang saat orang-orang mulai keluar rumah menjemput rizki dengan berbagai peralatan yang menjadi teman setia mereka dalam menafkahi keluarga. Sawah dan ladang menjadi tujuan mereka. Mesti alam tampak gelap karena matahari menunggu waktunya untuk keluar. Ke sawah, Pak De? Sapa Sugeng, Inal maupun Tono saat mereka berpapasan dengan para penduduk yang akan pergi ke medan lumpur. Tampak suasana akrab antar sesama sangat terasa. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, mereka bertiga sudah di rumah Mbah Rekso yang langsung menyambut mereka di beranda rumah sederhana miliknya. Bagaimana Sugeng? Apakah ada gangguan? Tanya Mbah Rekso setelah mempersilakan mereka bertiga duduk. Maaf, Mbah, cuma gangguan-gangguan kecil. Jawab Sugeng dengan menunduk menandakan ia begitu menghormati Mbah Rekso. Ya, mudah-mudahan sampai tutup lemah Jalokso tak ada yang berniat membongkar kuburan Narsih. Tegas Mbah Rekso dengan mata menerawang jauh ke depan. 3 gelas kopi dan 1 gelas sebekong teh datang, menghangatkan suasana pagi yang cerah. Tampak Mbah Rekso sesekali bercanda dan menggoda 3 laki-laki muda yang masih membujang. Setelah kopi dan beberapa batang rokok mereka hisap habis, mereka bertiga pamit. Jalan-jalan becek dan penuh kubangan lumpur menjadi ciri khas desa di mana Sugeng dan kawan-kawannya tinggali apabila setelah hujan mengguyur. Malam kedua bagi Sugeng dan teman-temannya masih seperti malam pertama. Hanya gangguan-gangguan kecil yang mereka temui. Namun saat malam ketiga, suasana desa dan tanah kuburan berbeda dari malam-malam sebelumnya. Hawa panas dirasakan semua penduduk desa, tak terkecuali Sugeng dan teman-teman yang sudah berada di tenda darurat mereka. Tampak Sugeng mengipas-ngipaskan sarung kotak-kotak warisan bapaknya. Keringat membasahi kaos oblong yang terlihat banyak bintik-bintik hitam yang menandakan betapa akrabnya kaos itu di tubuh Sugeng. Kang, gerah banget ya malam ini. Keluh Tono yang juga terlihat melepas kancing-kancing kemejanya. Iya, padahal tadi siang mendung. Saut Inal yang duduk di luar tenda. Sedang Sugeng tak menanggapi. Ia masih asik dengan kipasan sarungnya. Hingga beberapa lama mereka bertiga merasakan hawa gerah. Tiba-tiba angin kencang menghampiri tenda mereka yang membuat bergoyang dan hampir memadamkan lampu petromak yang mereka gantung.
Inal yang berada di luar seketika melompat masuk. Wajahnya tegang, matanya melirik keluar. Aku melihat bayangan hitam masuk lewat sudut sana. Ucap Inal sambil menunjuk arah di mana ia melihat bayangan hitam melompat bebarengan dengan datangnya angin kencang tadi. Suasana seketika mencekam. Sugeng yang biasanya santai kini ikut merasakan ketegangan. Mereka merasa banyak yang sedang mengawasi mereka dari balik nisan dan patok kuburan. Seolah-olah para penghuni kuburan bangun dan sedang memperhatikan mereka. Mal, kita cek kuburan Narsi, biar Tono jaga tenda. Ajak Sugeng pada Inal seraya bangkit dan menghidupkan senter. Sugeng keluar tenda yang diikuti Inal dari belakang. Sedang Tono yang mulai merasa takut hanya diam di dalam tenda. Sebelah mana tepatnya kamu lihat bayangan tadi? Tanya Sugeng pada Inal. Itu kan, jawab Inal dengan mengarahkan cahaya senternya ke arah sudut tanah kuburan yang terdapat sungai kecil sebagai batas dengan ladang ubi milik warga. Sugeng terus berjalan dengan Inal mengekor di belakangnya. Mereka berdua melewati kuburan-kuburan warga yang terkadang juga harus mereka langkai. Ketika mereka sampai di tempat di mana Inal melihat bayangan hitam, tiba-tiba wajah Sugeng mendadak pucat. Ketika ia mengarahkan senternya ke bawah, terlihat jejak-jejak kaki namun tanpa jejak jari. Nah, cepat kita lihat kuburan Narsi, ucap Sugeng dengan setengah berlari dan mengarahkan cahaya senternya ke arah kuburan Narsi. Meski masih jauh dan tak terlihat, Sugeng dan Inal tak peduli kaki mereka berkali-kali menendang patok-patok kuburan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Rogoh Nyowo. Salam Cimatres, salam misteri. Au. Alhamdulillah ya, omahe dhewe wis dadi kari ngenggoni iki. Yo Pak Ne, tapi isine omah yo dipikir lho Pak, koyo spring bed, meja, kursi, lemari, rak piring, lan liyane. Wah, saiki spring bed larang-larang lho Bu. Alah Pak Ne iki, wingi lho Bu RT tuku spring bed nek toko Berkah SR, murah-murah. Lan ono cuci gudang lho Pak Ne, sing tuku spring bed rego 1 juta munggah, entuk gratis lemari kabinet susun papat. Ya, memang benar. Toko Berkah SR cuci gudang akhir tahun. Setiap pembelian spring bed merek American, Marco Polo, LG, Corner akan mendapatkan bonus lemari laci kabinet susun 4 gratis. Segera Anda yang membutuhkan furniture dengan harga termurah di Bojonegoro, datang saja ke Toko Berkah SR, Jalan KHR Muhammad Rosid, depan Pasar Ngumpak Dalem, Dander, Bojonegoro. Tadi pas Papa cek gula darah, ternyata gula darah Papa udah normal loh. Berkat minum Power Zip nih pastinya. Sama Pak, Mama juga minum Power Zip buat menjaga daya tahan tubuh. Hasilnya sekarang Mama jadi fit terus dan udah gak pernah sakit-sakitan lagi. Kalau gitu nanti kita beli Power Zip lagi ya Ma. Yang kemasan isi 30 kaplet buat persediaan di rumah ya Ma. Oke Pak, sekarang Papa juga makin perkasa loh setelah minum Power Zip. Benar, Power Zip sebagai solusi untuk kesehatan keluarga Indonesia dengan komposisi 100% herbal seperti jamur agarik, akar makan, dan mengkudu diproses secara higienis oleh pakar herbal Indonesia menghasilkan khasiat yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menstabilkan kadar gula darah, membantu mengurangi resiko dan menghambat pertumbuhan sel kanker, bisa untuk membantu penyembuhan kolesterol, jantung, asam urat, stroke, lambung, ambeien,
miom, tumor, luka bakar, prostat, meningkatkan stamina pria, dan lain-lain. Power Zip dengan kemasan botol isi 30 kaplet, harga Rp160.000. Power Zip sudah BPOM, sertifikat halal dari MUI, SNI, dan sertifikat ISO. Aman dikonsumsi untuk semua usia. Ayo jaga kesehatan dengan kualitas terbaik. Konsumsilah secara rutin setiap hari. Jamu herbal Power Zip. Aturan pakai 3 kali sehari 1 kaplet. Lebih baik dikunyah. Power Zip diproduksi oleh PT Asimas Malang Indonesia. Power Zip, pelopor dahsyatnya jamu herbal Indonesia. Dapatkan ramuan herbal Istana, pupuk organik cair Dokter, OKD, dan Power Zip di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau agen-agen kami di rumah Ibu Hartini, Dusun Betet, Ngunut Dander, di toko Bapak Juari, Desa Plosorjo Dander, di toko Bapak Patmo, Pertigaan Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban, di rumah Ibu Wanti, Perumahan Perhutani Gandek, Temayang, di rumah Mbak Jumeneng, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, dan di rumah Bapak Edi Kripik, depan Lapangan Gandu, Purwo Asri, Kecamatan Sokosewu. Jimaters dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di sesi selanjutnya untuk sesi penerawangan. Dan jangan lupa untuk nanti sampai jam 2 pagi, ini ada 2 paranormal yang saat ini sudah hadir. Sebetulnya kita ada 3-4 paranormal yang hadir. Dan tentunya juga nanti jangan lewatkan, kita akan live secara langsung sampai jam 2 dini hari nanti. Dan nanti kita akan break sejenak live streaming kita sebelum pergantian tahun, dan nanti di jam 00:15 kita akan kembali lagi live streaming bagi para Jimaters dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Jimaters dimanapun Anda berada. Rifan yang ada di Balikpapan, salam Jimaters untuk Anda malam hari ini, sudah live chat di streaming kita. Kemudian juga terima kasih Benu yang ada di Mutikaran. Kemudian juga terima kasih untuk Jimaters yang ada di kawasan Sukorejo Malo, Widya, Nawar Garastia yang ada di Jatirogo, salam Jimaters. Di mana tadi siang saya juga berada di Sugian Jatirogo, tepatnya di rumah Bapak Sukandar Purnawirawan tadi siang. Karis Raffi yang ada di Kalimantan Selatan, salam Jimaters untuk Anda. Kemudian juga Sinta Sumeragung Sumberjo, Mas Ican yang ada di rantau Malaysia asli Gondang, salam Jimaters untuk Anda. Kemudian Dian Gondrong yang ada di kawasan Pagak Pandanagung, salam Jimaters untuk Anda. Fahri yang ada di Ledok Kulon, salam Jimaters. Kita akan membuka kembali untuk Jimaters yang malam hari ini. Ingin tanya kepada Master Soleh sebelum cerita Rogoh Nyowo seri kedua saya hadirkan untuk para Jimaters di seluruh Nusantara. Kembali kita sudah masuk di jam 11:14 waktu Indonesia bagian Barat nih Master Soleh, di mana
50 menit sekian kita sudah akan meninggalkan tahun 2020. Sejauh mana sisi mistis yang Anda rasakan semakin larut malam ini, Master Soleh? Ya, semakin larut, semakin luar biasa. Seperti tadi saya sebutkan, yaitu semakin malam itu ternyata yang muncul bukan sosok gaib liar, tetapi sosok gaib dari seseorang. Jadi memang kebanyakan ini dari orang ini, Master Soleh ya? Iya, benar. Baik. Untuk bisa terhindar dari hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Master? Mungkin ada orang yang tidak tidak suka dengan kita, kemudian yaitu mengasihkan ya namanya hal-hal seperti yang disampaikan tadi, supaya kita terbebaskan, dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Bagaimana itu? Ya, pertama harus berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kalau agama kita Islam itu dianjurkan membaca ayat kursi itu pagi sama sore. Jadi membaca ayat kursi pagi 1 kali atau 7 kali, dan sore 1 kali atau 3 kali atau 7 kali, gimana? Baik, terima kasih. Ini terima kasih, selamat tahun baru 2021 dari Jayapura, Mas Kenny G. Terima kasih malam hari ini sudah bersama tim Jimat. Kita sapa kembali Jimaters, Master Soleh. Ada waktu sebelum kita break ya, kita sapa kembali untuk Jimaters yang lain. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Yang punya, ya halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya halo, sudah masuk, dengan siapa di mana? Anda sudah masuk? Anda sudah mendengarkan suara saya? Ya, sayang sekali. Ya, yang punya nomor 082-338-874051. Anda sudah masuk tadi ya. Sayang sekali, kalau ada terblokir, mohon maaf nanti ya. Kita sapa kembali untuk Jimaters yang lain di nomor 0811308195. Mungkin punya permasalahan gaib, mungkin permasalahan yang lain. Mungkin permasalahan yang harus dipecahkan bersama tim Jimat. Anda sendiri sampai kebingungan, penasaran dengan apa yang Anda alami. Sampaikan kepada kami. Kami siap membantu Anda malam hari ini, spesial di malam tahun baru 2021. Jadi Anda yang ingin tanya langsung, bisa nomor teleponnya dicatat 081 1308195. Selamat malam. Halo, selamat malam. Yang punya nomor 0822 3473 2632. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo. Sudah masuk, langsung saja. Nama siapa, alamat mana, kemudian permasalahan apa? Ini dengan Mas Rahmat dari Desa Begadon, Kecamatan Gayam. Ya, langsung. Bojonegoro. Ini saya mau tanya, Master Soleh ini, teman saya kan cangkruan dengan saya di Gardu. Pada waktu itu jam 12 malam, saya ajak masuk, saya ajak pulang, nggak mau. Terus dia katanya besok paginya cerita bahwasanya gadunya itu gadunya goyang-goyang gitu. Itu apakah ada makhluk halus yang jahil atau gimana? Mohon diterawang, Pak. Yang merasakan gardunya goyang-goyang itu hanya temannya Mas atau teman lain juga merasakan? Cuma satu orang, Pak. Kan 2 orang dengan saya, terus saya pulang, saya ajak pulang bentar lagi katanya gitu. Tengah malam ya? Terus setelah itu tengah malam, sekitar jam 12:30 lah. RT-nya RT 1 Desa Begadon. Ya, baik. Oke. Jangan ditutup teleponnya, lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan. Itu halusinasi atau perasaannya saja atau memang ada gangguan gaib di gardus itu. Silakan Master untuk mulai diterawang.
Mas, saya jelaskan langsung tentang temannya yang merasakan tadi. Itu tidak ada indikasi makhluk gaib. Jadi itu murni kecapean hingga terlalu malam sehingga perasaannya atau penglihatannya seolah-olah gardu tersebut goyang-goyang. Jadi tidak ada gangguan gaibnya. Gitu ya, Mas? Ya, sudah jelas dari Begadon. Ya, makasih. Baik, Pak, ya. terima kasih. Selamat malam untuk Anda yang ada di Begadon. Salam Cimatres untuk kawan-kawannya di Begadon. Kita sapa kembali untuk Cimatres yang lain. Di layanan telepon kita 081 130 81095 untuk menyongsong datangnya tahun baru 2021. Malam hari ini sudah menit yang ke-21, kurang lebih sekitar setengah jam lagi kita akan memasuki tahun baru di 2021. Nah, kita sapa kembali untuk Cimatres yang lain. Mohon maaf saya tidak menerima telepon melalui WA. Saya tidak menerima telepon melalui WA. Sudah berkali-kali, beratus-ratus kali ya sudah saya sampaikan. Jadi Anda langsung telepon saja di nomor 081 130 81095. Selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pulau Sumber Terasek, Bapak Korman, Pak Jibanu, Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Langsung kepada Master Soleh, monggo. Pak Master Soleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Kalau hari ini tahun 80, pancen kita gadah wising ngoten Pak Master Soleh nggih. Nggih. Lah niku teng wingkinge griya kula niki kok enten kados uler duduk ngoten lho. Kados uler duduk pletik-pletik piur ngoten niku niki tasik napa mboten sakniki dinggene anak kula wingking niki. Kula Sumber Terasek, Bapak Roman. Nggih ngoten mawon Master Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ditutup teleponnya Bapak. Oh, betul. Ular apa ular buduk? Ular buduk kados kunang ngoten pletik-pletik ngoten lho. Itu asli ular ya? Aku nggih asli ular wancine cuma legi nek medal niku. Ulat. Oh, nggih. Tiap malam Jumat legi ya? Nggih, riyen tasik napa mboten ngoten lho Pak Master Soleh. Ya. Karena saat ini rumahnya tempatnya didirikan rumah gitu Bapak ya. Nggih, Pak Jibanu nggih. Benar apa tidak? Atau masih ada apa tidak ya namanya ular buduk. Ngoten lho masih ada napa enggak ngoten lho. Nek wong dek biyen ki nek ular buduk ki iso ndadekne wong buduken. Lah nggih Sapa wonge sing ketempelan utawa demek sing jenenge ular kuwi mau iso dadi duwe penyakit buduk ya. Nggih. Penyakit buduk itu apa itu Pak? Ya bisa dijelaskan. Penyakit buduk itu Mreteli mreteli ya. Iya. Oh, dingin ngingu sapi ya sosok pecah Pak Jibanu niku. Nganti sak mangke nika. Mboten lah mila kula nyuwun pirsa ngoten lho Pak Jibanu. Ya. Baik. Ya, baik Bapak. Baik Pak Fatkurman, jangan ditutup teleponnya Bapak nggih. Betul. Ini langsung akan ditelusuri dengan penerawangan oleh Master Soleh ke rumah Anda. Makhluk itu masih ada atau sudah tidak ada. Nah, demi keamanan dari anak Anda. Silakan Master untuk mulai diterawang. Bapak. Nggih. Setelah saya telusuri ke sana, ternyata memang benar
itu adalah ulah dari sesosok jempor. Nah, itu tidak jauh dari rumah Bapak, yaitu ke timur. Sebenarnya dulu itu kepingin sekali bertempat tinggal di rumah Bapak itu. Tapi sekarang si jempor tersebut, si makhluk jempor tersebut sudah mempunyai tempat tinggal sendiri. Jadi insya Allah tidak mengganggu lagi Bapak. Alhamdulillah, nggih. Turun. Gitu ya Bapak nggih. Oke. Niku Pak, sinten master niku riyen kan istilah dalan ngoten lho, Pak. Nggih. Dalan napa ngoten niku? Dalan ngoten niku lho, Pak. Nggih, jalan niku ngilen terus ngaler gawe niku enten sekolah SD niku pasar ngoten lho, Pak. Dan duka tasih duka metu nang Gerjemal iki ya ruwame ngantos sepriki, Pak. Ya. Oke. Kula matur nuwun Pak Jibanu. Injih matur suwun Pak Fatkur Rahman. Master Soleh. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fatkur Rahman di Sumber Telaseh. Terima kasih sudah bergabung bersama tim Jimat malam hari ini Pak Fatkur Rahman. Yang lain monggo ya, bagi jimaters yang tentunya ingin kaos jimat atau mungkin kepingin baju jimat, kepingin gelang aktivasi atau Raja Sulaiman, Anda bisa datang ke Radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Kalau Anda juga kepingin mengirimkan cerita-cerita misteri, silahkan kirimkan cerita misteri Anda ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Nanti Master Soleh ini hanya sampai jam 11:40, kemudian nanti di jam 00:00 akan dilanjutkan lagi Senggoro Bumi ya. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Dan nanti untuk streaming channel YouTube ini akan break sejenak. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Kita sapa kembali untuk jimaters yang lain. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Mas Robin Panemon. Ya, Panemon mana ini? Pasar Paeng, Mas. Kecamatannya, Mas? Kecamatan Penjuaran. Nah, gitu ya. Kecamatannya mana? Karena Anda disaksikan seluruh Nusantara Indonesia. Bukan hanya orang Bojonegoro, ya. Nah, sampaikan permasalahan Anda kepada Master Soleh. Monggo. Saya mau tanya. Di rumah saya ini kok akhir-akhir ini banyak aura-aura panas gitu loh, Pak. Dan ibu saya itu juga merasakan hal-hal aneh di tubuhnya. Kayak gatal-gatal, tapi gatalnya itu tempatnya di situ gitu loh, Pak. Nggak perlu saya bicarakan. Baik, ya betul, kita tahu. Ya, terus lanjut. Ya itu, saya mau tanyakan itu, aura-aura apa itu loh, Pak. Untuk efek gatal tersebut itu sudah lama apa baru-baru ini? Udah 3 bulan. 3 bulan ya? Iya. Ya, itu saja yang ditanyakan? Iya. Oke, Ya, baik. Jangan ditutup teleponnya, Mas. Lebih baik Anda berdiam diri, membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan. Silakan Master, mulai diterawang. Ya, Mas. Iya.
Ya, itu memang benar, itu ada aura atau energi itu dari luar, Mas, dari barat. Dan dari barat. Ya, dan alhamdulillah pagar gaib rumah dan pagar-pagar orang-orang penghuni tersebut di rumah itu alhamdulillah itu kuat, tadi saya deteksi. Namun alhamdulillah. Namun ada istilahnya kebocoran pagar sedikit. Tadi sudah saya netralkan, sudah saya perbarui. Insya Allah energi yang dikirim dari luar itu sudah mendingan tidak bisa, Mas. Ya, yang dirasakan itu istri saya itu gimana, Mbak? Itu ibaratnya energi yang sudah masuk itu sudah kadaluarsa, jadi berefek seperti itu, Bapak. Itu memang dari luar, murni dari luar, dari arah barat. Tapi insya Allah apa sih berwaras? Ya, insya Allah seger waras. Kita hanya berusaha dan tetap berusaha dan berdoa. Baik, matur suwun, terima kasih. Baik, selamat malam untuk Jimatres yang ada di Panemon. Terima kasih. Kembali masih bersama saya Ki Banu Asmoro, juga Master Soleh malam hari ini bersama tim Jimat di malam pergantian tahun baru ya 2020 ke 2021. Nah, spesial malam hari ini tim Jimat hadir sampai jam 2 dini hari nanti. Nah, bagi Jimatres yang ingin telepon kembali silakan di layanan telepon kita 081 130 81095 081 130 81095. Terima kasih untuk seluruh Jimatres malam hari ini yang tentunya sudah absen di grup Jimatres Istana FM semuanya tanpa terkecuali ya malam hari ini di grup Facebook ini semuanya. Terima kasih, nanti kalau ada waktu saya absen satu persatu. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Yang punya nomor 0823 3818 4249. Mungkin Anda mendengarkan saya 0823 3818 4249. Tidak dengar. Terima kasih. Ya. Oke, kita sapa kembali untuk Jimatres yang lain. Silakan langsung di nomor 081 130 81095. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh Jimatres yang live streaming. Jangan lupa untuk memberikan like jempolnya kepada kita, kemudian bagikan kepada seluruh Jimatres yang lain, kemudian juga Anda aktifkan loncengnya, kemudian juga yang belum subscribe untuk memberikan subscribe-nya kepada kita, karena sebagai dukungan Anda kepada kami, tim Jimat pada malam hari ini lagi langsung live streaming di channel YouTube Radio Istana FM Bojonegoro. Ya, kita sapa kembali. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ya, sudah masuk 0813 4737 7991. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Ya, kelihatannya sinyalnya juga kurang bagus ya. Terima kasih Anda sudah menghubungi saya. Halo. Halo, sudah masuk. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, kelihatannya tidak mendengarkan. Ya, kalau mungkin menyaksikan lewat YouTube pasti mendengarkan, juga bisa menyaksikan ya. Mungkin ini tidak menyaksikan YouTube, jadi mungkin tidak mendengarkan suara kita. Kita sapa kembali. Silahkan yang lain. Waktu semakin menjelang pergantian tahun 2021 ini ya. Terima kasih untuk Jimatres dari Tuban Ngelirip menyapa Kang Ibu, terima kasih. Kemudian juga Mbah Bajeng yang ada di Sendang Harjo Ngasem, Mbah Bajeng terima kasih. Kemudian salam Jimatres Kang Bagus Pucang Arum Borno. Kemudian terima kasih Jimatres Uyi dari Tanggil Randu Blatung Blora. Ya, semua para Jimatres semoga diberi rezeki. Amin, terima kasih. Kemudian salam Jimatres dari Bocah Rantau Sampit Kalimantan Tengah, Raden Mas Isra, terima kasih. Kemudian juga salam Jimatres dari Senori Tuban, Abdi. Kemudian Ahmad Sugeng Bojonegoro.
kemudian Safi'i dari Desa Plosorjo, terima kasih. Kemudian Sing Norma juga terima kasih sudah bersama kita. Yusuf Gerebekan Kaliditku juga terima kasih. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Oke, terputus ya. Baik, Jimatres dimanapun Anda berada, kita tutup untuk tahun 2020. Jimat sudah tayang selama setahun penuh di tahun 2020 ini. Nah, dari Master Soleh mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para Jimatres selama kita siaran dari tahun 2020 karena kita sesaat lagi sudah masuk tahun 2021. Silakan Master. Ya, saya akan memberikan sedikit petuah ataupun doa untuk pergantian tahun baru ini. Semoga para pendengar radio Istana FM Bojonegoro, khususnya para Jimatres, semoga kehidupannya ke depannya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dimulai dari merubah pikiran kita, merubah perasaan kita, merubah tindakan kita untuk lebih baik lagi. Begitu Ibanu. Ya, baik. Terima kasih untuk Master Soleh. Insya Allah kita bisa ketemu kembali di tahun 2021 di acara Jimat tentunya ya. Matur suwun sudah bersama tim Jimat selama setahun penuh di tahun 2020. Insya Allah nanti bisa berkarya kembali, bisa memberikan sumbangsinya, bantuannya kepada para Jimatres yang lagi membutuhkan. Baik itu penerawangan dan edukasi-edukasi lain, juga solusi-solusi yang lain. Matur suwun Master Soleh. Salam Jimatres untuk Anda, juga salam bagi seluruh pendengar Jimat dimanapun Anda berada. Master Soleh, beliau adalah paranormal dari tim Jimat dan tentunya juga beliau ini adalah membuka praktek atau buka praktek di studio Radio Istana FM pada hari Rabu dan Kamis dari jam 9 pagi sampai 4 sore. Anda yang ingin konsultasi silahkan bisa datang ke studio Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Kemudian bagi Jimatres yang tentunya juga selalu setia bersama kami, saya ingin Anda memberikan masukan, ingin memberikan juga saran, kritik juga semuanya kepada kita ya. Anda bisa kirimkan melalui channel YouTube kita juga boleh, melalui inbox saya langsung di Facebook Ibanu Asmoro juga boleh ya. Karena tahun 2021 tinggal beberapa menit lagi. Nah, kita tahu tidak terasa tahun baru 2021 segera tiba. Memang berbeda dengan tahun baru sebelum-sebelumnya. Karena apa? Tahun baru 2021 ini berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Nah, apalagi di malam tahun baru 2021 ini pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, hal itu tidak menjadi soal karena Anda bisa merayakan tahun baru bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat untuk mendengarkan acara Jimat atau menyaksikan langsung melalui channel YouTube kita di channel YouTube Radio Istana FM Bojonegoro. Dan tentunya juga para Jimatres sebagai umat muslim kita wajib berdoa, dianjurkan berdoa. Nah, untuk dilakukan kapan saja karena doa ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tentunya para Jimatres dimanapun Anda berada, selalu berdoa, selalu meminta kepada Yang Kuasa semoga kita semua, yaitu pada pergantian tahun ini diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal barokah tentunya. Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk Kau larang, sementara aku belum sempat bertaubat. Perbuatanku yang Kau maklumi karena kemurahan-Mu ya Allah. Sementara Kau mampu menyiksaku dan perbuatan atau dosa yang Kau perintahkan untuk tobat, sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakai-Mu. Karenanya aku memohon ampun kepadamu ya Allah, ampunilah aku,
Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, aku berharap Kau menerima perbuatanku yang Kau ridhoi di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahalamu. Janganlah pupuskan harapanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemurah, juga tentunya memberikan kehidupan kepada kita semua para jimaters untuk menjadi yang terbaik, menjadi sesuatu yang bisa dikatakan adalah bisa berubah dari perjalanan kehidupan yang dulu mungkin berlumpur dengan dosa. Kemudian di tahun 2021 ini kita bisa beralih untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bijak. Apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020 ini sebagai barometer, sebagai juga acuan kita untuk menjadi lebih baik. Kita tinggalkan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik, yang tentunya kita pandang sendiri diri kita sendiri, mungkin merugikan orang lain, mungkin merugikan diri kita sendiri, atau mungkin melukai hati orang lain, melukai siapa saja. Itu mari kita tinggalkan, mari kita berubah. Ya, mari kita bersama-sama untuk membangun diri kita sendiri untuk menuju hal yang baik tentunya di tahun 2021. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Saya Ki Banu Asmoro sebagai host Jimat selama ini dari tahun tentunya di tahun 2020 dari bulan Januari sampai Desember ini. Mungkin saya dalam hal ini, dalam acara Jimat ini ada kesalahan, ada kekurangan, atau mungkin juga ada kekilafan dari saya. Karena apa? Saya ini ada manusia lumrah, tentunya tidak luput dari salah dan dosa. Untuk itu selama ini saya siaran di acara Jimat di tahun 2020, mungkin ada salah kata, ada salah tutur kata yang kurang berkenan dari hati para jimater semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di tahun 2021 semoga harapan kita Jimat akan bisa berkembang dan ada inovasi-inovasi terbaru untuk acara Jimat ke depannya. Saya akan hadir sampai jam 2 dini hari tadi. Untuk itu spesial, malam ini adalah malam tahun baru, akhir tahun 2020 dan nanti kita sudah masuk di tahun 2021. Terima kasih dukungan, atensi, kebersamaan Anda para jimaters dimanapun Anda berada. Yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama Anda. Yang terpenting dukungan Anda sebagai motivasi kita untuk bisa berkembang ke selanjutnya. Di sajian mistis dan misteri, satu-satunya acara misteri di kota Bojonegoro dari tahun 2007. Nah tentunya juga para jimaters dimanapun Anda berada. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi para jimaters semua. Kalau mungkin ada kurangnya, itu sudah hal lumrah sebagai manusia biasa. Itu tentunya tetap saya benahi kesalahan-kesalahan itu supaya menjadi lebih baik tentunya. Kritik, saran bisa Anda kirimkan kepada saya, Ki Banu Asmoro, di Facebook atau inbox. Boleh, monggo. Saya membuka lebar-lebar bagi Anda. Kalau mungkin juga ingin Anda punya permasalahan atau mungkin Anda punya pengalaman-pengalaman misteri, ingin bersama saya siaran di Istana, boleh monggo. Anda bisa datang ke Radio Istana. Kalau Anda punya cerita misteri bisa disampaikan secara langsung, Anda ceritakan secara langsung, saya welcome. Saya mempersilahkan kepada Anda. Nah tentunya juga saya Ki Banu Asmoro sekali lagi selamat menyongsong tahun baru 2021. Nah saya akan kembali lagi di tahun 2021, jangan kemana-mana. Tentunya juga para jimaters seluruh Nusantara. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, yang belum like silakan untuk like dan bagikan channel ini kepada para jimaters yang lain supaya bisa berkembang. Nah, terima kasih. Kita akan kembali tahun 2021 ya. Selamat menyongsong tahun 2021. Salam jimaters, tentunya juga salam satu misteri. Au. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rulo Fakih dengan judul Rokoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmoro.
adalah cerita misteri Rogoh Nyowo seri yang kedua. Sugeng dan Inal tak peduli kaki mereka berkali-kali menendang patok-patok kuburan. Hingga sesampainya di kuburan Narsih dengan bunga-bunga yang sudah layuran kering di atasnya, serta payung hitam masih menancap di depan patok, Sugeng dan Inal menarik nafas lega. Kenapa Kang kok tadi Kang Sugeng pucet banget? Tanya Inal yang penasaran saat Sugeng melihat jejak kaki. Gak apa-apa, malam ini kita harus benar-benar ekstra menjaga kuburan Narsih ini. Nanti kita giliran melihatnya. Jawab Sugeng yang tak bisa menjelaskan apa yang membuat Inal keherangan. Setelah beberapa kali memeriksa sekeliling kuburan Narsih, Sugeng dan Inal memutuskan kembali ke tenda. Meski Sugeng masih merasa bahwa ia dan Inal sedang diawasi, namun Sugeng gak menemukan apa-apa dan siapa yang mengawasinya. Sesampainya Sugeng dan Inal di tenda, mereka melihat Tono yang meringkuk di dalam kain sarung kumal yang ia bawa. Gimana Kang? Aman? Tanya Tono begitu melihat dua temannya masuk dan duduk di dalam tenda. Aman, aman untuk sementara. Nanti kita bergilir ngecek dan mengawasi kuburan Narsih. Tegas Sugeng memutuskan Inal dan Tono mengiyakan meski dalam hati mereka ada rasa ketakut dan tegang. Malam semakin berjalan, angin-angin tipis menyapa alam. Langit yang tadinya terang kini mulai nampak gelap. Mendung yang awal pecah-pecah dan berjarak kini tampak berkumpul tersapu angin. Malam ini aku harus mendapatkannya. Gumam satu sosok laki-laki kurus tinggi dengan tubuh dibalut kain hitam selimpangan berikat ke pinggang. Juga kepalanya ditutup kain hitam dengan ikatan di belakang. Ia tertelungkup di samping satu makam yang tinggi dan batu bata tersusun. Kemudian ia bangkit, matanya tajam menatap ke arah tenda, kemudian berpaling ke arah kuburan Narsih. Ia memejamkan mata dengan tangan bersedekap menyilang, serta mulut yang bergerak-gerak menandakan ia sedang membaca sesuatu. Beberapa menit kemudian ia berjalan mendekati kuburan Narsih. Sesampainya, tangannya mencabut payung hitam serta patok kayu yang bertuliskan nama Narsih. Saat pertama tangannya mulai menggali, bermunculan sosok-sosok dari segala penjuru. Sosok-sosok yang terbungkus kain putih, berdiri dengan wajah hitam dan penuh luka yang meneteskan lendir. Mata hitam mereka menatap Yono yang sedang menggali kuburan Narsih dengan kedua tangannya. Sosok-sosok itu mulai berlompatan mendekati kuburan Narsih. Sementara di tenda, suasana mencekam membuat Inal, Tono dan Sugeng enggan keluar tenda. Mereka berkali-kali meneguk kopi yang mulai dingin dan menghisap rokok untuk mengusir keresahan dan suasana yang menegangkan. Suara lolongan anjing mengagetkan mereka bertiga, ditambah bau bunga kamboja dan busuk serta anyir. Tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tenda, membuat mereka bertiga saling pandang. Bulu kuduk mereka mulai merinding. Belum hilang kekagetan mereka, kini ditambah dengan banyaknya bayangan-bayangan yang berkelibatan di balik tenda. Bayangan-bayangan itu seperti berdiri mengepung dan menatap ke tenda yang terlihat dari dalam tenda dengan pencahayaan lampu petromak. Rasa takut mulai menjalari Tono dan Inal, sementara Sugeng lebih kepada kecemasan. Sekarang giliran siapa yang mau ngecek ke kuburan Narsih?
Tanya Sugeng memecah kesunyian di dalam tenda. Tak ada yang menyaut. Tono dan Inal sama-sama hanyut dalam ketakutan. Sugeng akhirnya bangkit, tangannya meraih senter miliknya. Namun baru 2 langkah Sugeng keluar tenda, matanya dikejutkan dengan sosok-sosok pocong yang berdiri mengitari tenda. Dengan mata melotot dan tubuh yang terlihat dari lutut, perut dan tangan yang bersedekap serta leher hitam, banyak luka-luka bolong di wajah hingga mengeluarkan lendir yang menetes dan berbau busuk menyengat. Mendung kini benar-benar telah menutup langit. Angin dingin bertiup tak beraturan. Namun tak membuat gentar Sugeng. Ia meneruskan langkahnya menuju kuburan Narse. Meski di samping kanan kirinya sosok-sosok pocong terus menatapnya dengan mata melotot mengikuti langkahnya. Langkah Sugeng kembali terhenti ketika di depannya berdiri seorang nenek tua. Badannya bungkuk dengan rambut putih acak-acakan serta wajahnya yang hitam gosong. Nenek tua itu menatap Sugeng. Matanya melotot tajam dan dengan bibir hitam membuat nyali Sugeng ciut. Tangan nenek tua itu menyeret sebilah golok tajam mengkilat. Ia melangkah pelan, mendekati Sugeng dengan badannya yang bungkuk. Sugeng mundur perlahan dengan wajah pucat. Lututnya mulai gemetar. Tangannya kaku sehingga cahaya senter terus mengarah pada nenek bungkuk itu. Belum lagi sosok-sosok pocong yang melompat-lompat mendekatinya. Di tenda, Inal dan Tono juga mengalami hal sama. Namun bukan sosok pocong yang mereka lihat, tapi sosok wanita muda bergaun putih panjang sampai menutupi kakinya. Di balik wajahnya yang seputih kapas bagai tak ada darah yang mengalirinya. Seringainya sangat menakutkan. Tawanya yang membuat gemetar Tono dan Inal. "Ayo, salah satu dari kalian cepat panggil Barekso," teriak Sugeng yang ditujukan pada Inal dan Tono. Sugeng benar-benar panik. Nenek tua itu terus mendekatinya hingga sampai di tenda. Tono yang berinisiatif memanggil Mbah Rekso bangkit. Dengan sisa keberaniannya ia berlari keluar dari tenda, menerobos gerbang tanah kuburan. Tempat berdiri sosok wanita yang perutnya bolong tembus sampai ke punggung belakang. Tono terus berlari di kegelapan malam. Suara cekikan wanita mengiringi Tono yang lagi berlari. Sesekali Tono menengok ke belakang. Ternyata sosok itu melayang mengikuti Tono. Mata sosok itu melotot dan terus tertawa menyeringai kepada Tono. Di kuburan Narse, Yono yang baru saja selesai menggali tanah tangannya kini mulai membongkar papan-papan penutup jenazah Narse satu persatu. Nampaklah mayat Narse seutuhnya setelah papan terakhir Yono angkat. Suara angin bergemuruh dengan kilat-kilat yang sambung menyambung membuat suasana semakin mencekam. Yono membukukan badan dan mendekatkan wajahnya ke wajah mayat Narse. Kilatan cahaya memperjelas apa yang dilakukan Yono. Tepat saat Yono menempelkan bibirnya ke bibir mayat Narse, kilatan panjang meneranginya. Beberapa saat kemudian, Yono menengadahkan wajahnya ke atas. Kedua tangannya yang mengepal kuat, mulutnya menyeringai dan mengerang keras. "Roko nyowo," gumam Yono yang masih terus menyeringai.
Langit makin gelap, dan bukan hanya kilat, namun hujan pun mulai ikut andil malam itu. Yono segera naik ke atas meninggalkan mayat Narsih yang tampak jelas saat kilat berkelibatan dengan kain kafan yang terbuka karena tali-tali kafannya telah Yono bawa. Sumingkir, sumingkir. Opo kang olodo lungo, opo sing ora becik sumingkir, 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 sumingkir. Kabeh kang ora becik pada sumingkir saka kene, sumingkir. Suruh opo kae? Sugeng dan Inal benar-benar tak berkutik di tenda, sementara Tono dan Mbah Rekso juga belum tiba. Berkali-kali Sugeng membaca mantra yang ia dapat dari Mbah Rekso, namun tak mampu mengusir nenek tua yang terus berjalan mendekati tenda. Walau badan dan rambutnya basah oleh air hujan, hingga sang nenek tua berada tepat di depan tenda, tangannya mengayunkan parang yang mengkilat, dan akhirnya... Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Rogoh Nyowo. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Dari Jalan